Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Pasha Aulia Muhammad. Saya di sini akan bertindak sebagai moderator untuk diskusi kita hari ini. Jadi diskusi kita hari ini itu mengambil tema besarnya itu soal new normal, apa solusi atau represi. Untuk bersama kita hari ini telah ada 5 narasumber bersama kita untuk membahas topik ini hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Mas Afandi Charles, Sekretaris Umum PPI Swedia Cabang Kota Uppsala. Lalu yang kedua ada Mas Ismail Amin, Presiden IP Iran. Lalu yang ketiga ada Mas Sultan, perwakilan dari Mas Sultan, Presiden. Maaf tadi apa Mas? Mungkin bisa di itu Mas. Mic-nya di itu kan Mas, dinyalakan Mas. Oke, saya Sultan Faras dari perwakilan dari BMKM UGM. Iya, maaf tadi kok saya yang lupa tadi. Iya. Dan kita saat ini masih menunggu Mas Nikolai dari PPI Tiong. Maaf. Kita saat ini masih menunggu Bapak Profesor Wiku. Beliau nanti mungkin akan hadir sekitar pukul 3 atau 3:15. Dan juga kita masih menunggu Mas Afandi Charles, Sekretaris Umum PPI Swedia. Beliau tadi masih ada sedikit masalah teknis. Baik, jadi sebelum kita mulai diskusi kita, mungkin saya akan mulai memberikan beberapa informasi soal keadaan di Rusia ya. Jadi untuk di Rusia sendiri, sejak Maret, mayoritas perguruan tinggi di Rusia itu sudah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi sama aja seperti di negara-negara lain. Akhir Maret, pemerintah Rusia itu mulai membatasi penerbangan keluar masuk. Jadi banyak kedengaran cerita baik dari mahasiswa Indonesia di Rusia maupun dari turis-turis Rusia yang ada di Indonesia, yang mereka itu nggak bisa kembali ke negara masing-masing karena memang nggak ada flightnya. Pemerintah Rusia yang membatasi seluruh flight keluar masuk. Hingga hari Kamis itu di Rusia kasus terinfeksinya itu sudah 500 juta orang, kurang lebih 502.000. Total tes di Rusia sendiri sudah 13,8 juta orang. Jadi jumlah infeksi di Rusia ini termasuk besar ya. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, itu sudah masuk 5 besar jumlah yang terdeteksi. Pemerintah Rusia sendiri rencananya sudah mulai membuat rencana untuk membuka kembali. Sekitar bulan Juli seharusnya kalau situasinya makin stabil. Saat ini angka penambahan kasus itu sudah stabil, tapi belum turun. Tapi kalau situasinya makin membaik, sekitar Juli itu mungkin seharusnya sudah ada penerbangan internasional lagi, tentunya dengan pembatasan new normal. Dan untuk beberapa kota pun beberapa restriksi sudah mulai dibuka, kayak misalkan sebelumnya di Moskow atau di Saint Petersburg itu perlu surat izin dari pemerintah jika ingin berpergian. Sekarang sudah mulai dicabut persyaratan itu, setidaknya di kota Moskow dan kota Saint Petersburg. Kurang lebih segitulah informasi dari Rusia saat ini. Oke, baik. Jadi sekarang mungkin supaya kita bisa langsung masuk ke dalam diskusi, mungkin Mas Nikolai Akbar, Mas Nikolai Ali Akbar, Mas Nikolai Ali Akbar mungkin bisa memulai pemaparannya. Silahkan Mas, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Terima kasih Mas Pasha atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat untuk teman-teman. Selamat siang Mas Ismail, Presiden IP Iran, Mas Afandi dari PPI Swedia, Mas Sultan dari BMKM UGM. Mungkin di sini saya nggak ada pemaparan yang via PPT atau apa ya, kita kayak diskusi santai aja. Untuk yang di sini saya sekedar memberikan update aja yang di Tiongkok itu kondisinya seperti apa saat ini, dan kemudian apakah istilah new normal itu juga sudah mulai diberlakukan di sana dan seperti apa pemberlakuannya. Jadi sejauh pengetahuan saya yang berdasarkan dari berita yang telah disebar oleh pemerintah Tiongkok maupun berita-berita yang di internasional maupun yang sampai ke Indonesia, bahwa memang Tiongkok saat ini sudah tidak ada kasus baru yang tercatat lagi. Semenjak awal bulan Mei kemarin, pemerintah Tiongkok itu juga sudah memberlakukan pembukaan kembali
bagi sektor-sektor penting yang ada di sana, seperti sektor perekonomian sudah mulai jalan, orang-orang sudah mulai kerja kembali. Kemudian dari segi pendidikan, bagi khusus mahasiswa lokal atau orang Tiongkok asli, di sana sudah mulai bisa kembali ke sekolah, tapi dibagi berdasarkan gelombang-gelombang gitu. Jadi kayak dibagi untuk dari tanggal sekian sampai sekian, gelombang pertama siswa atau mahasiswa untuk masuk kembali ke dunia perkuliahan dan dunia akademis. Kemudian di minggu depannya lagi ada gelombang kedua lagi. Kemudian begitu terus dengan interval-interval yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan gelombang-gelombang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nggak sekaligus masuk beraktivitas kembali, tapi nggak sekaligus masuk seperti itu. Walaupun di beberapa kota, kalau nggak salah seperti di kota Guangzhou dan beberapa kota lainnya, itu walaupun aktivitas masyarakat di luar itu sudah mulai ada, dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, pengecekan temperatur ketika mereka akan masuk ke suatu gedung, entah itu gedung perkantoran atau semacamnya, kemudian ada menggunakan masker sehari-hari, kemudian yang di tempat-tempat restoran atau tempat-tempat makan itu juga beberapa tempat, khususnya tempat-tempat yang besar, itu sudah memberlakukan kayak dibatasin per meja, sudah nggak ada orang yang terlalu berkerumun di sana, per meja dibatasin, kemudian para pelayannya itu juga sudah menggunakan semacam face mask dan juga alat pelindung diri, sederhana aja, tapi cukup untuk melindungi, meyakinkan bahwa oh ini kita lagi memberlakukan protokol kesehatan gitu di sana. Tapi walaupun begitu, di beberapa kampus, seperti di beberapa kampus di kota Guangzhou itu, mereka masih mengisolir kampus, jadi tidak boleh ada aktivitas keluar dan masuk di wilayah kampus tersebut, khususnya bagi mahasiswa asing. Jadi kita yang mahasiswa asing, foreign students, itu masih belum diperbolehkan untuk kembali ke wilayah kampus, entah sampai kapan, sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa lokal itu sudah diperbolehkan datang ke kampus, walaupun tidak boleh keluar masuk sembarangan di wilayah kampus itu. Jadi khusus di wilayah universitas, di wilayah kampus, itu masih katakanlah zona yang semi diisolir oleh pemerintah tempat di sana, sehingga meminimalisir adanya fluktuasi orang keluar masuk yang cukup banyak di situ. Kemudian untuk beberapa aktivitas seperti aktivitas pekerjaan, ada yang sudah mulai masuk kembali di Tiongkok sana, walaupun dengan beberapa protokoler kesehatan yang sudah sempat saya sebutkan tadi, ada pengecekan suhu atau temperatur sebelum masuk ke wilayah perkantoran, kemudian memakai masker meskipun itu di tempat kerja dan lain sebagainya. Di sektor pariwisata juga sebenarnya sudah mulai dibuka tempat-tempat wisata di sana, tapi dengan pembatasan jumlah pengunjung. Seperti contoh di kota terlarang atau Forbidden City di Beijing, itu sekarang hanya menerima sekitar 5.000 orang pengunjung setiap harinya. Ini lumayan drastis turunnya, karena sebelum COVID mereka bisa menerima hampir 80.000 orang setiap harinya. Jadi berkurang lumayan drastis untuk penanganan ini, tapi aktivitas sudah mulai ada. Walaupun juga sekali lagi protokol kesehatan seperti pengecekan temperatur dan suhu itu juga sudah diberlakukan di banyak tempat, termasuk di tempat-tempat yang banyak ramai dikunjungi orang seperti tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian di sana juga ada sistem pengecekan kesehatan masyarakatnya secara online melalui QR code. Jadi masing-masing orang kan sudah punya WeChat dan juga aplikasi semacamnya di sana. Kita bisa pakai WeChat di sana. Jadi menggunakan itu ketika misalkan mau masuk ke suatu tempat, misalkan tempat wisata, ada semacam QR code-nya sendiri untuk di-scan dulu, kemudian mereka input data mereka, dalam artian input kondisi kesehatan mereka dan lain sebagainya, baru boleh masuk ke wilayah tersebut. Jadi kayak masing-masing orang itu udah dikategorikan. Ada orang dengan kategori hijau mungkin itu berarti orang yang aman, boleh masuk ke situ. Ada orang kategori kuning agak waspada, agak dilarang. Orang yang kategori merah itu nggak boleh masuk sama sekali gitu. Jadi masing-masing orang juga sebelum beraktivitas atau sebelum masuk ke wilayah tertentu itu udah diminta untuk membuktikan bahwa diri mereka itu sehat dan baik-baik aja dengan pengecekan dari petugasnya maupun melakukan scan QR code tadi itu untuk menginput kondisi fisik mereka seperti apa, seperti itu. Kemudian di beberapa hal lain seperti aktivitas-aktivitas yang ada di luaran, maksudnya apakah sudah mulai ramai gitu ya aktivitas yang ada di luaran di sana. Semenjak bulan awal Mei kemarin sampai sekarang aktivitas sudah mulai normal kembali di sana, walaupun memang ada beberapa wilayah yang harus mengantisipasi adanya gelombang kedua dari COVID-19 ini, karena ada beberapa kasus baru khususnya bagi yang sebelumnya disebabkan oleh orang-orang asing yang masuk ke wilayah Tiongkok dan akhirnya menyebabkan imported case kan istilahnya itu di wilayah Tiongkok tersebut. Jadi sekarang mereka sangat menutup banget
akses ke wilayah Tiongkok bagi orang-orang asing, termasuk kita yang mahasiswa asing. Kemungkinan prediksi kasar dari teman-teman sendiri, walaupun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah ataupun dari kampus, tapi prediksi kasar kami kita sudah bisa kembali mungkin nanti pas awal semester baru sekitar bulan September atau Oktober. Tapi apakah memang bisa seperti itu atau enggak, itu masih diperdebatkan juga oleh teman-teman, karena walaupun kondisi di Tiongkok sekarang sudah cukup relatif lebih aman dengan tidak adanya kasus baru yang tercatat di sana, dengan aktivitas-aktivitas yang sudah mulai bergerak kembali, mulai aktif kembali, tapi tetap di negara masing-masing mahasiswanya di Indonesia, kemudian mahasiswa yang di India, mahasiswa yang di Rusia, mahasiswa di yang lain-lain sebagainya juga masih belum dinyatakan cukup stabil ya, khususnya kita yang di Indonesia ini. Jadi masih belum diperbolehkan untuk kembali ke sana sampai melihat kondisi negara-negara yang lain juga, baru mereka mungkin menyatakan oke, kita buka border kita untuk orang asing. Tapi untuk saat ini masih belum ada kabar atau belum ada sinyal-sinyal ke sana dari informasi yang saya dapatkan gitu. Jadi terkait new normal yang ada di Tiongkok itu sendiri, itu sudah berlaku dari awal bulan Mei kemarin. Itu pun ketika memang tidak ada kasus baru yang tercatat lagi di wilayah Tiongkok. Jadi kan grafiknya naik terus kan, dari awal Januari naik mencapai puncak, kemudian pada bulan akhir April kalau saya nggak salah ingat, atau awal Maret itu udah nggak ada kasus baru yang tercatat, walaupun sempat ada gelombang kedua tapi udah sempat dikendalikan lagi sehingga udah nggak ada kasus baru lagi yang tercatat. Baru mereka memberlakukan new normal di sana, dalam artian ketika sudah tidak ada orang lagi yang terinfeksi di sana, yang tercatat tidak ada terinfeksi lagi di sana, mereka bisa memberlakukan oke, kita aman, kita bisa aktivitas lagi kayak biasanya, walaupun belum tentu COVID-nya hilang gitu loh. Kasus tidak ada bukan berarti COVID hilang memang, tapi ketika kasus sudah tidak ada, berarti kan udah nggak ada kekhawatiran lagi untuk beraktivitas secara normal lagi di luaran. Jadi mereka memberanikan diri untuk membuka kembali aktivitas di luaran dengan beberapa catatan-catatan, seperti pemberlakuan protokol kesehatan dengan tetap melakukan yang pertama cek temperatur di tempat-tempat penting, perkantoran, kemudian wilayah wisata, tempat-tempat wisata. Kemudian yang kedua tetap memberlakukan rapid test secara masif di kalangan rakyatnya, sampai ke tingkat unit-unit terkecil di masyarakatnya, bahkan sampai di komplek-komplek perumahan gitu selalu diadakan ada tempat posko untuk semacam posko ya untuk melakukan rapid test. Karena bagi mereka ketika kita memang udah bisa ngecek satu-satu bahkan di unit terkecil di masyarakat melakukan semacam rapid test itu, kita bisa memetakan secara jelas kira-kira potensi berbahayanya COVID seperti apa, pemetaannya udah kelihatan lebih jelas lagi, wilayah mana yang aman, wilayah mana yang nggak aman. Jadi untuk di sistem new normal ini itu sangat membantu bagi baik bagi masyarakatnya maupun bagi pemerintahnya untuk perolehan datanya. Kurang lebih seperti itu, dan juga di beberapa tempat seperti restoran, makan, dan sebagainya itu juga sudah diberlakukan protokol kesehatan, pembatasan physical distancing tetap ada, kemudian bagi pelayan-pelayan dan juru masaknya juga mengenakan alat pelindung diri, seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sedikit share, sedikit berbagi tentang kondisi yang di Tiongkok seperti apa. Selebihnya nanti mungkin dari teman-teman dari Iran mungkin bisa sambil sharing, dari Swedia bisa sambil sharing, sambil kita juga pengen dengar pendapat dari rekan-rekan dari BMKM UGM pandangannya tentang new normal dan bersahabat dengan corona yang sedang digaungkan oleh pemerintah kita saat ini gitu ya. Apakah memang kita lakukan atau bagaimana? Kita diskusikan bareng-bareng aja di sini. Sekian mungkin dari saya lanjutkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Niko Akbar atas pemaparannya dari situasi di Tiongkok. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, Mas Afandi Charles. Mas Afandi, sebentar. Kok error ya? Sebentar. Oke. Mas Afandi Charles, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Mas. Oh, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Permira PPI Rusia dan juga teman-teman dari PPI negara seperti Tiongkok dan juga Iran dan juga dari BMKM UGM. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari PPI Swedia mungkin akan sedikit banyak menjelaskan mengenai mungkin ya dari media sendiri kayak banyak banget
isu-isu atau rumor-rumor yang beredar mengenai Swedia. Kok nggak ada lockdown, kok nggak ada restriksi, kok ibaratnya santai aja gitu ibaratnya. Jadi mungkin sebelumnya dari Mas Pasa bisa dipaparkan, dibuka mengenai slide-nya. Oke, ya. Jadi inilah kira-kira situasi dari Swedia, dari kami tim PPI Swedia sudah membuat mungkin sekilas kali ya keadaan Swedia. Selanjutnya bisa dilihat bahwa next, Oke, jadi pertama disclaimer dulu. Nah, disclaimer jadi memang kebijakan dari pemerintah Swedia yang saya katakan, kami katakan ibaratnya bukan cuma saya dari tim dari bagian gugus tugas untuk COVID di mahasiswa Swedia. Kebijakan pemerintah Swedia memang pendekatannya berbeda ya, dan berbeda dengan pemerintah lain dan tidak serta-merta dapat diaplikasikan di negara lain termasuk di Indonesia. Karena memang banyak banget perbedaannya seperti perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dan juga ini data yang saya ambil, ini datanya baru kemarin. Jadi mungkin nanti ke depannya agak, kalau misalnya nanti ditonton videonya mungkin beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, mungkin nanti datanya akan berubah. Next, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, data dari negara Swedia dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa dan di Amerika maupun di negara-negara Nordik. Kalau misalnya kita bandingkan di negara-negara Nordik, memang kita bisa lihat dari grafiknya di sini angka kumulasi insidensi dari baik angka kasusnya yang terdeteksi maupun yang kematiannya memang yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia lain seperti misalnya Norwegia, Denmark, Iceland dan juga Finland. Namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa lain seperti Jerman, seperti Italia, Spanyol ataupun dengan UK atau US, Swedia kalau bisa dilihat masih dalam posisi yang ya tidak setinggi mereka lah gitu. Selanjutnya bisa dilihat dari slide selanjutnya, bisa kita lihat di sini ini adalah datanya dari sampai kemarin di mana 46.000 kasus yang terdeteksi dengan 2.200 yang masuk ke dalam sistem ICU atau rawat intensif dan 4.795. Mungkin kalau teman-teman di sini melihat, wah banyak banget ya Swedia ya yang kena ya, yang sakit, terus habis itu banyak banget ibaratnya yang meninggal. Nah, namun kalau misalnya kita nanti pecah-pecah lagi, kita lihat dari slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah pertama kita lihat di sini tren kasus di Swedia. Kita bisa lihat di sini trennya ini dari beberapa minggu setelah munculnya outbreak sampai Juni ini kita bisa lihat angkanya stabil dalam artian nggak meningkat, nggak menurun, ini deteksi setiap hari dan mungkin pas lagi awal Juni kemarin agak sedikit meningkat. Ini bukan berarti bahwa pemerintah Swedia ibaratnya gagal. Dalam artian di sini memang dari awal mungkin beda-beda ya tiap negara ya. Jadi kalau misalnya di Swedia ini dia itu kebijakannya adalah dia hanya akan mentes orang-orang yang memang punya kondisi medis yang cukup sedang sampai berat. Jadi yang ringan disarankan sama pemerintah untuk standby di rumah saja. Gitu. Jadi tidak dites dan memang karena ini kan sifatnya kan penyakit ini kan viral ya. Jadi self-limiting disease. Jadi memang asalkan kekebalan tubuhnya bisa kita jaga dengan makan makanan yang cukup dan juga istirahat di rumah, sebenarnya kalau misalnya gejalanya ringan cukup di rumah. Jadi pemerintah Swedia ini sifatnya memang sustainable. Dia memang hanya akan menjaring masyarakat yang sakit bergejala sedang sampai berat baru akan dites karena mereka akan mengkonserv sumber daya mereka. Namun pas lagi bulan Juni karena dilihat bahwa trennya cukup stabil, makanya akhirnya pemerintah Swedia mulailah untuk menjaring masyarakat yang gejalanya ringan maupun asimptomatik. Makanya misalnya di sini di bulan Juni awal atau Mei akhir itu sempat ada peak atau kenaikan. Nah, itu ibaratnya jadi mungkin masyarakat yang ibaratnya batuk pilek atau apa-apa yang sebelumnya tidak dideteksi sekarang sudah di swab di PCR. Jadi ada kenaikan. Namun selanjutnya next bisa kita lihat dari slide-nya bahwa ini yang cukup mungkin teman-teman dari negara lain kurang tahu. Di sini bisa dilihat bahwa tren yang membutuhkan perawatan intensif. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata yang membutuhkan perawatan intensif di sini sudah mulai menurun. Dalam artian di sini
masyarakat Swedia yang menderita coronavirus dan memang membutuhkan perawatan yang intensif karena memang gejalanya berat, sedang sampai berat, ini menunjukkan adanya penurunan. Berarti otomatis di sini sudah mulai terkendali. Dan selanjutnya next. Nah, di sini dari angka kematian. Dari angka kematian memang Swedia bisa dilihat angka kematian dari awal-awal meningkat tajam. Namun pas ketika Swedia menetapkan kontrol-kontrol tertentu, yang nanti saya akan menjelaskan apa aja dari pemerintah Swedia, bagaimana strategi mereka, bisa lihat sini bahwa cukup ditemukan adanya penurunan kasus kematian. Ini yang mungkin harus dipaparkan juga kepada teman-teman dari negara lain, bahwa ya memang Swedia, kalau menurut saya pribadi sebagai dokter dan saya belajar infeksi biologis dan epidemiologi, ini cukup berhasil sebenarnya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa angka kasus dan angka kematian di Swedia. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ternyata kasus yang di Swedia ini memang rata-rata menjangkiti orang-orang dengan berusia produktif sampai lanjut. Jadi memang anak-anak di sini nggak susceptible. Ini memang cocok dengan WHO ya, dan negara-negara lain seperti dari Tiongkok atau dari Italia, memang secara distribusi umur memang anak-anak kurang susceptible. Ini agak sedikit berbeda ya dengan di Indonesia, di mana kalau di Indonesia yang saya pantau dari laporan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau di Indonesia itu beda lagi. Makanya saya bilang bahwa kebijakan di Swedia harus diaplikasi Indonesia. Kalau di Indonesia PDP-nya di anak-anak banyak, bahkan yang meninggal bisa sampai 30 orang. Kalau nggak salah itu termasuk yang tertinggi di Asia. Nah, kalau misalnya kita lihat sini, bahkan angka kematian dengan pendekatan Swedia yang cukup rileks, angka kematian anak di sini bisa ditekan. Ibaratnya di sini yang kematian anak usia sekolah itu 10-19 tahun bahkan 0. Ya, angka kematian yang bayi cuma 1, dan sisanya 25% sampai 80% itu angka kematian didominasi oleh lansia sekitar usia di atas 70 tahun. Memang karena di sini populasinya banyak yang di atas 70 tahun, dan mungkin perbedaan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kakek dan nenek tinggal di kampung, ibaratnya rumah sendiri-sendiri. Namun kalau di Swedia, para lansia itu memang tinggal di yang namanya elderly care homes, atau bisa kita sebut panti jompo. Dan kalau misalnya di Swedia memang cukup pack lah ibaratnya, jadi kayak panti jomponya besar. Jadi inilah menjelaskan mengapa angka kematiannya memang tinggi di panti jompo. Selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, inilah kira-kira kenapa lansia juga banyak yang meninggal atau banyak yang ICU. Salah satunya karena mereka juga memiliki penyakit-penyakit nyerta lain seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi atau darah tinggi, penyakit gula, liver, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, kita sekarang pengen lihat nih bagaimana sih pendekatan Swedia. Nah, kalau di Swedia sendiri kita nggak, dari pemerintah Swedia maupun kita yang tinggal di Swedia, kita nggak mengenal new normal ya. Karena memang dari awal pemerintah Swedia sendiri menekankan bahwa perlawanan kita terhadap coronavirus itu merupakan sesuatu yang sifatnya long term atau lari maraton lah ibaratnya. Kalau saya bisa meminjam istilah dari teman-teman public health. 1 menit lagi Mas, maaf. Oh ya, mangga. Selanjutnya next, saya bisa lihat di sini. Jadi di sini intinya adalah pemerintah Swedia ini ekspornya meminta ekspor dari teman-teman pihak public health, akhirnya diaplikasikanlah di government. Next, oke, saya lanjut aja ke slide selanjutnya. Coba, nah jadi ada tanggung jawab sebagai individu masyarakat, dikasih edukasi, dan next. Nah, dia juga meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, jadi nggak ada ceritanya di Swedia itu kekurangan masker, atau misalnya kekurangan PCR atau rapid test. Dan selanjutnya, next. Dan, nah, di sini juga yang unik di Swedia adalah banyak sekali kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, baik dari social security atau masalah penggajian ketika mereka sakit, dan lain-lain. Dan selanjutnya, dan mereka juga pun admit bahwa mereka melakukan kesalahan. Akhirnya mereka, next, di panti-panti jompo, mereka solusinya adalah melakukan pembatasan ketat, karena 80% kematian disebabkan oleh lansia, dan ketika mereka melakukan pembatasan ketat, bisa dilihat ini bahwa tren kematiannya mulai menurun.
Nah, inilah take home message dari Swedia. Ini adalah kebijakan-kebijakan dari Swedia. Kita nggak mengenal new normal, namun pemerintah Swedia sendiri lebih ke sifatnya sustainable ya. Jadi karena ini perjalanan panjang dan vaksin juga pun belum tentu ditemukan. Oleh karena itu dari pemerintah Swedia sendiri sifatnya bagaimana agar measurement strategi yang dijalankan bisa bertahan lama dan bisa mempertahankan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi pemerintah Swedia. Ya, sekian saja sharing dari saya. Mungkin terima kasih. Nanti kita dengar dari teman-teman dari Iran juga dan bagaimana kondisi di Indonesia. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Afandi. Menarik sekali tadi pemaparannya. Oke, kita ke narasumber selanjutnya, Mas Ismail Amin. Mas Ismail, tempat dan waktu saya persilahkan. Waktu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ismail. Iya. Suara nggak kedengeran ya? Oke. Jadi yang kami hormati teman-teman, yang kami hormati teman-teman pengurus Permira Rusia, para pembicara, teman-teman dari sahabat-sahabat PPI Negara, perwakilan BEM seluruh Indonesia, dan teman-teman semua yang menyaksikan live ini. Alhamdulillah adalah kebanggaan bisa bersama dan berbagi informasi. Saya langsung saja untuk memanfaatkan sedikit waktu yang diberikan. Terkait penanganan COVID-19 di Iran, dunia mengakui Iran termasuk yang terhitung berhasil melakukan penanganan dengan baik. Meski sebelumnya Iran sempat menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Timur Tengah, bahkan sampai saat ini jumlah kasus masih terus tertinggi di kawasan. Masih terhitung tertinggi di kawasan, namun pihak pemerintah bisa dikatakan berhasil mengontrol dan melakukan penanganan. Sedikit bercerita, kasus pertama COVID-19 di Iran itu ditemukan di kota Qum pada 2 pasien yang berusia lanjut pada 19 Februari yang hanya 2 hari mendapat perawatan, kedua pasien ini meninggal dunia. Jadi hari-hari berikutnya jumlah warga yang terinfeksi meningkat pesat seiring jumlah korban jiwa juga bertambah. Di hari pertama kasus pasien corona ditemukan, besoknya sekolah diliburkan, perkantoran segera diliburkan. Namun untuk pusat perbelanjaan besar, tempat ibadah, tempat wisata, itu baru ditutup sebulan kemudian. Ketika saat itu kondisi dikatakan darurat corona, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya sampaikan Presiden Iran membagi penanganan COVID-19 ini dalam 5 fase. Pertama yaitu publikasi akurat penyakit. Jadi pada fase ini pemerintah benar-benar aktif melalui semua media menginformasikan mengenai apapun yang terkait corona, termasuk cara menghindarkan diri agar tidak terinfeksi. Pesan-pesan ini bahkan sampai masuk ke dalam film kartun anak-anak sehingga anak-anak juga tanggap corona. Fase kedua, kondisi berbahaya corona. Ini kondisi darurat, di mana di sini diterapkan pembatasan berskala besar dan karantina wilayah. Di fase ketiga, pembukaan kembali secara bertahap. Fase keempat, pengendalian atau kontrol, dan fase kelima, bebas dari corona. Sekarang Iran sedang berada di fase ketiga dan menuju fase keempat, yaitu pengendalian corona. Hanya saja perlu mendapat catatan pada fase ketiga yang sekarang dijalankan oleh Iran, yakni pembukaan kembali secara bertahap, jumlah kasus sempat menanjak tajam, bahkan melebihi jumlah puncak gelombang di fase darurat, yaitu mendekati 3.200 kasus dalam 1 hari. Jadi fase ketiga ini, pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI Tehran, itu jauh lebih serius dan lebih intens memberi peringatan kepada WNI di Iran untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Jauh lebih serius dibanding saat fase darurat. Pada fase ini, warga cenderung sudah merasa aman. Pada fase pembukaan secara bertahap ini memang kasus masih terus bertambah dengan jumlah kasus 2.000 per hari. Namun yang membuat Iran sedang berproses menuju fase normal adalah kemampuan tim medis menangani pasien. Dengan total jumlah kasus sampai hari ini ada 180.000 kasus, tim medis berhasil menyembuhkan 142.000 pasien. Jadi bisa dikatakan tingkat kesembuhan pasien terinfeksi lebih dari 75%, dan
ada sekitar 8.000 warga yang meninggal dunia akibat wabah ini. Rata-rata yang meninggal dunia itu di usia 65 tahun dan sedang mengidap penyakit lain. Saat ini meski dikatakan kasus corona tetap ada, namun jumlah pasien yang perlu mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terhitung sedikit. Disebutkan hanya sekitar 2.000 pasien yang perlu mendapat perawatan. Dari 2.000 itu 600 diantaranya yang mendapat perawatan rumah sakit, selainnya rawat jalan atau mendapatkan perawatan di rumah. Sudah banyak rumah sakit darurat yang sebelumnya diperuntukkan khusus pasien corona telah ditutup. Jadi yang bisa kami sharing dari fase new normal ini, dan sama tadi di Swedia, Iran juga tidak mengenal fase new normal. Pembukaan secara pembatasan dibuka secara bertahap. Nah, di sini pemerintah telah membuat SOP sampai pada hal detail-detailnya untuk diterapkan warga. Misalnya, apa yang dilakukan ketika di kerumunan, saat melakukan transaksi jual beli, saat di masjid, di sekolah, di kantor, di kendaraan umum, dan seterusnya. Instruksi dan SOP ini tersebut disebar melalui media informasi baik cetak maupun elektronik, serta ditempel di tempat-tempat yang dimaksud. Penggunaan uang kertas dilarang dan beralih dengan penggunaan kartu atau melakukan transaksi melalui aplikasi mobile. Di pusat-pusat perbelanjaan misalnya, warga harus mengenakan masker di kantor-kantor dan disediakan pelindung tangan secara gratis. Jarak harus dijaga termasuk dalam antrian, dalam kendaraan, di dalam bus, di dalam masjid. Jadi masjid mulai tanggal 25 Mei sudah mulai dibuka. Begitu juga tempat-tempat wisata. Namun sama seperti tadi di Tiongkok ada pembatasan pengunjung setiap harinya. Dan juga dalam SOP itu diminta untuk membawa peralatan sendiri, seperti menggunakan pulpen sendiri, misalnya di ketika ke bank misalnya, ini kita diminta untuk membawa pulpen sendiri, membawa air minum sendiri, membawa tisu hand sanitizer dan seterusnya. Nah, prosedural ini terhitung efektif menekan jumlah kasus. Jadi memang sempat di awal-awal pembatasan dibuka itu ada meningkat sampai 3.000 kasus. Sekarang grafiknya cenderung menurun dengan angka kematian juga turun drastis. Kalau sebelumnya sempat lebih dari setiap hari itu lebih dari 100 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Namun sekarang menurun drastis 2 kali lipat, sekitar 20, 30 sampai 50 orang yang meninggal dunia dalam setiap harinya. Jadi sampai saat ini juga pemerintah masih terus memproduksi masker dan hand sanitizer secara massal dan membagikannya secara gratis. Jadi mereka menjamin untuk setiap warga bisa mendapatkannya. Dengan pelibatan militer dan kepolisian, penyemprotan cairan disinfektan rutin dilakukan setiap hari di tempat-tempat publik. Pemerintah aktif juga melakukan pengontrolan dan pemeriksaan kesehatan, termasuk melakukan tes sampai 12.000 setiap harinya. Jadi kalau kita melihat data yang ada di Timur Tengah, memang sampai saat ini Iran memiliki jumlah kasus tertinggi dibandingkan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Karena dibandingkan negara-negara lain di Timur Tengah, Iran bukan hanya mengecek yang memiliki gejala, tapi sering melakukan pengetesan secara massal. Ada 90 laboratorium di seluruh Iran yang aktif melakukan tes corona. Oleh karena itu kasus-kasus senantiasa ditemukan, dan yang membuat pemerintah terbantu karena pasien-pasien yang mengidap penyakit corona ini itu memiliki kekebalan tubuh yang lumayan cukup, sehingga sedikit dari mereka yang butuh perawatan yang serius. Jadi tes polimerase yang PCR itu dilakukan sudah sampai 1,2 juta warga yang mendapatkan tes ini. Jadi 1,2 juta ini ada sekitar 180.000 yang terinfeksi positif. Sementara untuk penanganan, pemerintah Iran membangun dan membuka rumah sakit darurat khusus penanganan penderita corona, melakukan isolasi kepada warga yang tersuspek corona, dan memproduksi obat yang disebut mampu menyembuhkan pasien terinfeksi corona. Jadi disebutkan obat tersebut telah menjalani proses uji coba dan telah digunakan kepada sejumlah pasien. Pasien terinfeksi disebutkan mengalami peningkatan kondisi kesehatan dalam 2-3 hari setelah mengkonsumsi obat ini. Bahkan disebutkan ada satu kasus
salah seorang warga Iran, seorang nenek itu yang berusia 104 tahun dinyatakan sembuh total setelah mengkonsumsi obat tersebut dan bisa kembali ke rumah. Jadi kedisiplinan dan kepatuhan warga terhadap semua protokol kesehatan ini juga berpengaruh untuk bisa mencapai fase bebas corona. Ini saja mungkin yang bisa kami informasikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Mas Ismail. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke Mas Sultan, perwakilan BEM UGM. Mas Sultan, waktu dimulai dari sekarang. Oke, boleh share screen Mas saya? Boleh Mas, boleh Mas. Oke. Sudah kelihatan Mas? Halo? Sudah tampil? Belum tampil Mas. Sebentar. Oke. Belum. Masih belum Mas. Ini harus di-setting dulu. Oke, mungkin daripada kelamaan ya, saya langsung aja mungkin. Oke, kondisi di mungkin Indonesia bisa dimulai dulu Mas. Iya, selagi nyoba screenshot. Kondisi di Indonesia sebenarnya per hari ini itu paling tinggi kondisi jumlah infeksinya ada di 2 provinsi ya teratas, ada di DKI Jakarta dan juga di Jawa Timur. Nah, 2 provinsi ini menyumbang kurang lebih 45% dari total akumulasi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi 2 provinsi ini yang bisa jadi fokus pemerintah untuk menangani darurat kesehatan COVID-19 ini. Di peringkat ketiga itu jauh di bawahnya ada Jawa Barat dengan total 2.448 kasus per hari ini, dan peringkat keempat ada di Sulawesi Selatan dengan 2.194. Nah, hal ini menarik ketika kita bisa melihat kok cuman 2 ini ya yang yang jadi permasalahan di Indonesia. 2 provinsi ini yang jadi permasalahan di Indonesia. Kemudian ketika kita lihat lagi total konfirmasi itu sampai sekarang itu pertambahannya masih di kisaran 1.000 sampai 1.200 setiap harinya. Jadi pertambahan kasus-kasus baru, kasus terkonfirmasi itu sekitar 1.000 sampai 1.200 setiap harinya. Nah, kemudian kelompok yang paling rentan atau yang populasi yang paling rentan terjangkit itu kalau dari data yang saya kutip dari covid19.go.id itu di kisaran 31 sampai 45 tahun. Yang dimana umur 31 sampai 45 tahun ini menyumbang hampir 30% dari total rentang umur yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Selanjutnya itu umur 46 sampai 59 tahun itu yang sekitar 27%. Dan umur remaja seperti kita, umur 18 sampai 30 tahun, itu berkontribusi 20,9% infeksi COVID di Indonesia. Nah, hal ini menarik ketika umur 31 sampai 45 adalah umur-umur yang produktif. Umur-umur workforce kita, yang mana mereka harus beraktivitas, harus banyak berinteraksi, punya tanggungan secara ekonomi, yang terus harus beraktivitas secara ekonomi. Nah, tapi kelompok umur yang punya fatality rate paling tinggi adalah kelompok umur lebih dari 60 tahun, di mana tingkat fatality rate atau meninggalnya kelompok umur di atas 60 tahun itu sekitar 43,5% dari total keseluruhan populasi. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah dari data itu tadi, dari data mulai dari jumlah pertambahan, mulai dari lokasi persebaran epicentrumnya yang terpusat konsentrasi di 2 provinsi, di DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah, dan kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kelompok umur yang mana yang paling menjadi rentan terhadap COVID-19 ini.
terasa tidak relevan ya akhirnya ketika pemerintah kemudian memberikan menggodok untuk rencana transisi menuju new normal. Yang ini pun masih menjadi perdebatan di Indonesia. Pun saat ini saya tinggal itu di Sidoarjo atau bersebelahan dengan kota Surabaya yang total sampai sekarang itu ada total 4.000 kasus positif COVID-19 di kota Surabaya. Saya tinggal dekat lah di sekian kilometer dari Surabaya. Nah, tapi keputusan-keputusan mengejutkan terus diambil oleh pemerintah. Ketika kemarin harusnya Surabaya Raya, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu melanjutkan PSBB tahap ketiga harusnya, yang dimulai sekitar 1 minggu yang lalu. Namun dalam minggu ini itu pemerintah provinsi memberikan keputusan untuk sepertinya PSBB harus kita hentikan, kita harus masuk ke PSBB transisi karena ketika kondisi seperti ini terus keran ekonomi semakin tercekik. Jadi banyak masyarakat yang terkendala secara ekonomi. Jadi akhirnya masyarakat yang sekarang berada pada garis rentan miskin atau golongan rentan miskin itu bisa masuk ke jurang kemiskinan. Nah, itu yang menjadi concern pemerintah ketika menghadapi dikotomi antara ekonomi dan kesehatan nih. Mana yang kita harus dahulukan, mana yang harus kita prioritaskan. Nah, harusnya kan ketika proses transisi ini, new normal ini, menurut dari WHO, itu ada 6 kriteria untuk menuju new normal ya, untuk menuju new normal. Yang pertama, penyebaran COVID-19 ini bisa terkontrol. Kemudian yang kedua, sistem kesehatan kita mumpuni. Yang ketiga, bahaya penyebaran pada kondisi rentan telah teratasi. Kondisi rentan yang bisa dibilang yang tingkat fatality rate-nya paling tinggi, yang ini di atas 45 tahun tadi. Di atas 45 tahun, terutama di atas 60 tahun. Terus kemudian yang keempat, adalah tempat kerja melakukan pencegahan dengan protokol kesehatan. Kelima, bahaya dari imported case terkendali. Dan keenam, komunitas berpartisipasi secara maksimal. Kita lihat dari 3 variabel utama yang pertama saja. Pertama, masalah penyebaran COVID-19 terkontrol. Buktinya ketika teman-teman akses sekarang, bisa diakses sekarang juga, justru tingkat laju pertambahan COVID-19 ini, itu semakin naik. Yang tadi saya bilang dalam 1 minggu ini selalu di atas 1.000 kasus pertambahannya di Indonesia sendiri. Rata-rata di atas 1.000 kasus. Yang mana ini justru mengkhawatirkan bagi banyak pihak ketika laju pertambahan masih menanjak, itu proses transisi sudah dijalankan. Yang mana ini menjadi resiko yang besar bagi banyak masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat umum yang bekerja sehari-hari, pun ini berbahaya bagi sistem kesehatan di Indonesia. Karena realitanya adalah sudah banyak tenaga medis yang berguguran. Tercatat 12 April itu ada 32 dokter dan 12 perawat yang gugur karena menangani COVID ini. Pun hal ini juga concern-nya adalah di fasilitas mereka ya untuk berperang dalam tanda kutip ini. Bagaimana ketersediaan APD dan lain sebagainya. Karena per tanggal 11 April dari kata data itu hanya ada 1,2 juta APD, sedangkan kebutuhannya 3-5 juta. Jadi ada kesenjangan antara demand dan juga supply di sini. Kebutuhan sekitar 3-5 juta unit, itu berlaku hingga Mei, proyeksinya, sedangkan pada April saja itu hanya 1,2 juta. Sehingga ada 32 dokter dan 12 perawat yang meninggal. Nah, dengan kondisi seperti itu saja sudah banyak pahlawan medis kita yang berguguran. Apalagi ketika dilonggarkan dengan kondisi yang masih menanjak terus, growth perharinya, kemudian tanpa didahului dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, hal ini tentu menjadi tanda tanya dan menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebenarnya pemerintah ini kalau dulu-dulu kenapa nggak preventif aja gitu, tegas aja. Tapi sekarang ketika harusnya preventif, harus tegas, malah dilonggarkan gitu. Karena pun kalau kita bilang ya, kenapa Indonesia ketat-ketat banget sih? Kenapa nggak kayak negara lain aja yang santai kayak Korea Selatan, pun Inggris, Singapura dan lain sebagainya? Karena tingkat rasio tes di Indonesia masih sangat rendah. Masih di angka 670 sampai 680 per 1 juta jiwa penduduk. Di Korea Selatan sudah mencapai 16.000. Di Singapura sudah 32.000. Pun di Vietnam, negara tetangga yang satu kelas dengan kita, sudah 2.680 per 1 juta penduduk. Nah inilah, ketika kondisi preventif dengan metode tracing dan lain sebagainya tidak optimal dilakukan, dengan kapasitas rumah sakit yang oleh ahli kesehatan UGM, ITB, UI dikalkulasi sebesar 42.000, sekarang case-nya sudah 38.000, gimana nih? Kuat nggak
ketahanan sistem kesehatan di Indonesia ini, kapasitasnya kuat nggak nih kira-kira? Itu total rumah sakit rujukan ya, yang totalnya ada 40.829 kapasitas untuk menampung kasus corona ini. Nah itu sih yang akhirnya jadi polemik di masyarakat, karena yang dahulu disesalkan adalah ketika bisa proses mitigasi, proses kontak tracing dilakukan dengan optimal, dengan kemudian isolasi yang cepat dilakukan sehingga R0-nya bisa ditekan di awal, tapi pemerintah justru dalam tanda kutip abai gitu. Ya udah santai aja, ini penyakit aman kok, statement-statement yang kontraproduktif terus dilahirkan narasi-narasi yang justru cenderung untuk nggak apa-apa, datang aja visit Indonesia untuk kita aman kok di Indonesia untuk menunjang growth ekonomi yang ditarget oleh pemerintah. Nah itu sih yang kita sesalkan, ketika dulu kenapa nggak proaktif gitu, melakukan kontak tracing, melakukan isolasi, kemudian langsung di-banning daerah-daerah mana aja yang menjadi epicentrum, dilakukan blokade atau dilakukan lockdown, PSBB dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi itu, kondisi untuk menuju kondisi ideal itu belum pernah tertempuh. Kok sekarang udah mau menuju proses transisi menuju new normal. Nah, ketika kondisi prekondisi untuk menuju kondisi ideal tidak berjalan dengan baik, bagaimana kita mau untuk achieve something yang kita nggak persiapkan dengan baik gitu. Dan itu. Baik, terima kasih banyak Mas Sultan. Waktunya sudah habis, Mas. Maaf. Oke. Baik, seharusnya narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Profesor Wiku Buktibawono, selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional. Tapi beliau masih berhalangan hadir, jadi kita lihat saja apakah nanti beliau sempat hadir atau tidak. Jadi karena beliau belum sempat hadir, kita langsung loncat ke sesi diskusi saja ya. Oke, berarti untuk ke sesi diskusi, sembari kita menunggu pertanyaan dari viewers, mungkin saya bisa mulai kali ya untuk diskusi. Jadi gini, saya kan terutama untuk kasus di Tiongkok dan kasus di Iran ya, saya pernah baca banyak di media internasional itu kalau datanya Tiongkok dan datanya Iran itu banyak yang sanksi katanya, dengan alasan mungkin ini masalah politik lah dan macam-macam. Menurut tanggapan terutama mas-mas yang di Tiongkok dan di Iran ya, tanggapan mas apa terhadap mungkin tuduhan seperti ini dari media internasional untuk kasus di Tiongkok dan juga kasus di Iran, terutama ke validitas jumlah data? Silakan mungkin Mas Niko atau Mas Ismail mau menjawab. Siap, saya dulu atau Mas Ismail dulu? Oke, silakan Mas Niko. Oke. Mas Niko aja dulu, sepertinya Mas Niko udah ada yang pengen ini diomongin. Siap, izin Mas Ismail. Gini sih, terkait data ya. Memang ketika kita bicara tentang data, khususnya ketika membicarakan konteks negara tertutup Tiongkok, akan banyak yang mempertanyakan gitu, ini datanya beneran atau enggak sih, atau segala macam. Memang dari segi pemberitaan berita di media massa yang ada di Tiongkok sana ya, sepengamatan saya aja ketika kuliah di sana, memang ada sedikit perbedaan dengan media yang ada di Indonesia. Dalam artian kalau media yang ada di Indonesia itu kayak udah bebas lah mau memberitakan apapun, selama itu katakanlah dalam kata tanda kutip ya laku beritanya, oke, silakan diberitakan gitu. Tapi ketika di konteks Tiongkok memang beberapa pemberitaan itu ada yang agak direm sedikit, ada yang memang ada di loss sedikit beritanya gitu kan. Jadi kayak ada semacam, entah itu dari pemerintahnya atau enggak, tapi kontrol di bidang media itu memang terlihat. Seperti di media TV dikontrol satu channel TV aja namanya CCTV, dari CCTV 1 sampai 8 itu CCTV aja semua kan namanya, kan nggak ada yang lain. Jadi kemudian di berita-berita yang lain pun juga sebenarnya ada semacam pengarahan lah mau dibawa kemana gitu. Prinsipnya mungkin yang saya lihat itu memberitakan kebenaran, tapi mungkin tidak sebenarnya, belum menyampaikan yang sebenarnya. Mungkin ada kesangsian semacam itu bisa sangat dimaklumi bagi teman-teman. Tapi apakah memang di konteks yang sekarang ini dalam konteks pendataan, apakah memang benar-benar bisa dinyatakan valid atau enggak, atau apakah memang datanya itu benar-benar oke atau enggak? Yang saya lihat gini, saya nggak bermaksud membela atau gimana, atau tidak bermaksud menyerang atau gimana, tapi yang saya lihat bahwa faktanya di unit terkecil masyarakat yang ada di Tiongkok itu sudah diberlakukan rapid test-nya. Ada pemberlakuan rapid test atau tes-tes COVID-19
bahkan di unit terkecil di masyarakat, bahkan di kayak kalau di kita selevel RT RW-nya gitu juga sudah mulai diberlakukan di sana sepengetahuan saya. Dan data-data itu juga udah mulai dikompil tuh, dikumpulkan di satu database khusus di sana yang akan diakumulasi oleh pemerintah di tingkatan pemerintah pusat yang ada di Tiongkok sana. Jadi terkait apakah memang datanya valid atau enggak, kalau ngelihat dari alurnya yang semacam itu, mungkin iya kita bisa bilang oke, itu valid. Dalam artinya memang ketika pertama kali kasus ini ada, kan memang bermula itu di kota Wuhan, di provinsi Hubei, dan kemudian menyebar ke Tiongkok, dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, ketika kasusnya itu sudah mulai menyebar kemana-mana pun, pemerintah Tiongkok sudah memberlakukan langkah preventif yang cukup keras di situ, seperti lockdown, langsung tegas kan, lockdown di wilayah provinsi Hubei dan di kota Wuhan. Kemudian di kota-kota lain juga udah mulai dibatasin. Di kota saya pun juga waktu itu akses segala macam dibatasin, langsung pemberlakuan protokol kesehatan, akses di tempat umum juga udah mulai dibatasin semua. Jadi aktivitas yang ada di luar yang biasanya sering banyak orang-orang keluyuran itu udah hampir nggak ada lagi di sana. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor penting atau faktor utama kenapa kok penyebarannya udah nggak ada lagi di sana gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi pelayanan kesehatannya pun juga udah mulai dioptimalkan. Ada penggratisan bagi masyarakat yang memang ingin melakukan tes COVID-19 di wilayah tersebut, dan juga bagi orang-orang yang memang sudah dinyatakan sebagai positif COVID-19 itu langsung langsung dikarantina di rumah sakit jika misalkan memang dia memang pasien yang berpenyakit gitu ya, langsung dikarantina di sana, sehingga semakin meminimalisir adanya kontak fisik atau kontak secara langsung antara orang yang terkena COVID-19 dengan yang tidak. Ini jadi salah satu faktor yang kedua yang memungkinkan percepatan percepatan penanganan yang ada di Tiongkok itu sendiri. Tapi memang kurun waktunya itu cukup singkat banget kalau bisa dibilang. Dalam waktu 2 bulan tidak ada kasus baru lagi yang tercatat atau yang dilaporkan atau yang terlaporkan oleh pemerintah Tiongkok sana. Apakah memang ini memang benar-benar tidak ada, ataukah memang ada pembatasan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya? Itu kita lihat dari berbagai macam sudut pandang, memang bisa kita lihat dari sudut pandang itu gitu loh. Apakah memang benar-benar, kalau itu memang benar-benar real, oke, itu bagus, saya sepakat. Tapi misalkan memang toh ternyata itu katakanlah informasi yang dibatasin oleh pemerintah, yang di sana saya lihat memang kebijakan atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang di sana itu ketika memang ada informasi yang ditujukan memang benar-benar dibatasin, itu memiliki makna bahwa yang pertama, masyarakat secara umum memang tidak diizinkan untuk memiliki akses ke situ. Karena apa? Kalau misalkan masyarakat secara umum itu memiliki akses ke sana, apalagi dengan sumber daya manusia Tiongkok yang lumayan banyak secara kuantitas, sepertiga penduduk dunia, sekitar 3 miliar orang ada di situ. Ketika misalkan mereka datanya benar-benar di-loss semua, mungkin ini sekedar analisa dangkal banget lah dari saya ya. Mungkin yang akan terjadi nantinya akan kekacauan massal di situ. Karena kebanyakan orang belum belum memahami lah secara menyeluruh COVID-19 ini seperti apa. Jadi mungkin pembatasan informasi di sana menjadi salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sana untuk menstabilkan lah kondisi dalam negeri mereka. Walaupun apakah itu dibenarkan atau tidak, saya rasa itu tergantung dari kultur dari kitanya aja gitu loh. Kalau kita kan di Indonesia memang memiliki kultur kita bebas mengakses informasi apapun yang ada di media massa. Media massa juga memiliki kebebasan untuk mengakses dan memberitakan informasi apapun kepada masyarakat. Jadi menurut sudut pandang kita yang terbiasa dengan kebebasan semacam itu, kebebasan memperoleh informasi, kebebasan memperoleh kebebasan untuk berpendapat dan segala macam, dengan adanya pembatasan informasi tersebut kita mungkin melihatnya ini mungkin jelek, atau mungkin akhirnya bisa diragukan, atau mungkin bisa disangsikan atau segala macamnya. Mungkin iya, tapi mungkin bagi sudut pandang dari orang-orang yang ada di sana atau sudut pandang pemerintah yang ada di sana, kalau kita mau melihat dari kacamata yang lain ya, jika misalkan memang itu benar-benar ada pembatasan informasi, itu mungkin bersifat sebagai supaya orang-orang yang ada di Tiongkok bisa sedikit ada kestabilan ya, walaupun sedikit, walaupun agak semu kita bilangnya, ada kestabilan sedikit, sehingga aktivitas-aktivitas yang mungkin memang harus dilakukan
atau aktivitas yang memang harus dijalankan kembali itu bisa berjalan kembali sesuai sebelumnya sebelum COVID-19 ini, sehingga muncullah terma new normal ini sendiri seperti itu. Tapi apakah itu bisa dibenarkan atau enggak, saya kembalikan kepada pandangan dari teman-teman sendiri. Teman-teman lebih lebih prefer untuk diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi, sehingga kita yang berpendidikan ini bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan, atau membatasi informasi itu sehingga bagi orang-orang yang mungkin belum memahami atau orang-orang yang belum bijak dalam menyikapi itu, agar tidak timbulnya apa yang disebut sebagai chaos di dalam masyarakat itu sendiri, gitu loh. Tapi manakah yang sebenarnya terjadi atau enggak? Jujur saya kurang paham, karena saya tidak terlibat secara langsung di pemerintahan Tiongkok sana. Ini cuma sekedar bisa saya bilang analisa dangkal saya ketika melihat pandangan dari teman-teman yang di Indo atau teman-teman di luar Tiongkok gitu ya. Oh iya, pembatasan ada pembatasan informasi di sana, emang beneran ditutupin informasinya sehingga udah nggak ada lagi kasus baru di sana. Apakah memang benar iya atau enggak? Itu saya kurang paham di situ sebenarnya. Saya kurang bisa memastikan informasinya valid atau enggak. Tapi misalkan memang ada pembatasan itu pun, menurut track record yang ada di sana, itu biasa dilakukan memang jika misalkan alasannya adalah, rasionalisasinya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena ketika dengan masyarakat yang segitu banyaknya, ada 3 miliar orang di sana, kemudian ketika misalkan katakanlah udah sepertiganya atau seperlimanya aja udah nggak percaya kepada pemerintah dan ikut membelot katakanlah ya, atau gimana, itu bakal runyam banget. Berarti ada sekitar 100-200-an juta orang lebih bahkan yang berpotensi untuk menyebar kekacauan di sana. Jadi kalau misalkan kita dalam konteks baik, terima kasih banyak Mas Niko, maaf. Ya. Karena kita mau mendengar dari negara-negara lain juga, Mas. Oh iya, siap. Ya, mohon maaf. Bisa disimpulkan kesimpulan terakhir mungkin, ya, Mas. Itu aja mungkin kalau misalnya yang bisa saya sampaikan. Argumen. Jadi konfirmasi secara benar atau enggak, itu benar dibatasin atau enggak, saya nggak tahu, saya kurang paham. Tapi misalkan toh itu ternyata dibatasin, itu untuk kalau saya lihat, untuk mempertahankan public order yang di sana, supaya nggak terjadi kekacauan manapun, apalagi kita di kondisi darurat COVID-19 ini, di kondisi pandemi ini. Kurang lebih itu sih. Mohon maaf ini kalau agak terlalu cerewet sayanya. Okay. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, nggak masalah. Oke, baik. Pertanyaan tadi mungkin saya bikin lebih general aja ya, mengenai seberapa akurat sebenarnya data. Karena sebetulnya ini masalah bukan hanya untuk di Tiongkok dan di Iran, tapi di Indonesia sekalipun pernah juga terdengar bahwa mungkin data kita, ya mungkin Mas Sultan tahu lebih lah. Dan di Swedia sekalipun saya pernah baca di salah satu media internasional bahwa ada yang sanksi dengan data kematiannya Swedia, karena alasannya banyak kematian di rumah jompo itu tidak tercatat begitu. Jadi kalau misalkan ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan saya tadi, mungkin saya bisa kasih waktu 3 menit masing-masing kali ya. Siapa yang mau duluan membuat pernyataan terkait dengan pernyataan saya tadi? Siapa dulu nih? Oke, mungkin Mas. Oke, baik. Waktunya 3 menit ya, Mas? Waktunya saya batasi. Mungkin baik. Ini juga yang jadi polemik kemarin ketika pemerintah setiap hari update total penambahan sekian, meninggal total sekian, dengan kondisi sekian. Kemudian akhirnya diakhiri acara transparansi itu, acara transparansi data itu diakhiri. Mungkin sekarang udah bisa sebentar. Oke, sudah bisa share ya Mas ini? Oke, ini ini peta persebaran ya per kasus di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Ini epicentrumnya di DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, terutama di Surabaya Raya. Dan ketika pemerintah bilang, oh ini kurvanya sudah melandai kok. Padahal ini saya menunjukkan data dari web pemerintah ya. Ini perkembangan kasus terkonfirmasi per hari. Yang saya sebutkan bahwa rata-rata dalam seminggu ini selalu di atas 1.000 pertambahannya. Terus justifikasi melandai itu dari mana gitu? Ketika bahkan data yang dipublikasi melalui website resmi itu menunjukkan grafik seperti ini. Grafik ini pertumbuhan ya, bukan total ya. Ini grafik total. Ini grafik total terkonfirmasi, ada sembuh dan meninggal. Kemudian ini grafik pertambahannya. Justifikasi melandai itu berasal dari mana gitu loh? Padahal justifikasi melandai itu sudah terdengung semenjak pasca Lebaran gitu. Kita sudah melandai beberapa daerah
terkonfirmasi sudah mulai turun. Nah, itulah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Oke, kita bisa melihat turun ya jumlah pertambahan dan lain sebagainya ini kan bisa terbukti karena adanya tes, tidak berupa prejudis atau praduga gitu. Oh, ini orang kayaknya COVID, enggak kan, melalui tes kan. Nah, kondisinya sekarang screening kita aja rasionya masih terlalu jauh loh, 670 per 1 juta penduduk. Justifikasi data ini pun, data grafik ini pun mungkin bisa dibilang tidak bisa merepresentasikan kondisi realnya gitu. Bisa saja ini kalau dari ini ya, data dari peneliti UGM, ITB, dan beberapa kampus itu bahkan melakukan estimasi jumlah orang terinfeksi dan lain sebagainya ketika ketika kondisi tanpa intervensi nih. Ada sekitar 2,4 juta penduduk atau 3% kasus yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan kondisi daya tampung di 140 rumah sakit rujukan itu hanya 40.000. Nah, ini yang mungkin yang banyak kasus yang tidak terdeteksi di Indonesia karena rendahnya tingkat rasio tracing, rasio tes di Indonesia. Yang kalau di Korea mungkin sangat cepat ya, tracingnya 16.000 per 1 juta, kemudian apalagi di Singapura 32.000. Bahkan mungkin saya tidak sepakat dengan Presiden Donald Trump, tapi Presiden Donald Trump mengatakan kasus kita banyak, sampai sekarang kan 2 juta di Amerika. Tapi itu hasil dari usaha kita untuk melakukan tracing dan tes secara massal. Nah, ini yang tidak dilakukan di Indonesia. Dulu kan wacananya adalah, kita akan melakukan tes massal, kita akan membeli alat-alat PCR, rapid test dan lain sebagainya, import dari berbagai negara untuk disebarluaskan di berbagai daerah. Tapi realitanya sekarang daya tracingnya masih kurang nih, terutama di banyak daerah yang mungkin banyak yang OTG, orang tanpa gejala yang tidak terdeteksi gitu. Kan kita pengennya kan R0-nya kan ini di bawah 1 ya, idealnya R0-nya di bawah 1 sehingga kita bisa mulai proses transisi. Ada 2 cara, lewat mitigation yang sifatnya gradual atau lewat suppression atau yang sifatnya cepat gitu, drastis. Kan pakai 2 cara nih, social distancing atau testing dan isolation dengan tracking dan lain sebagainya. Ada yang extreme lockdown, ada yang metodenya yang slow response to bearing large gathering kayak UK dan US. Ataupun testing isolation yang lewat testing program isolated infected dan lain sebagainya yang kenceng kayak di South Korea, ataupun lewat lewat kebijakan yang berbeda seperti di US. Nah, di Indonesia nih kuadrannya nggak ada di sini semua nih. Saya bingung juga. Sebenarnya Indonesia pakai kuadran kebijakan yang mana gitu. Ketika social distancing tidak diterapkan dengan baik, protokol testing dan isolation tidak juga diterapkan dengan baik, terus kita ada di sebelah mana gitu untuk mengatasi R0 ini gitu. Itu sih yang terjadi di Indonesia. Toh katanya new normal ketika melandai, ini belum melandai. Total kita mau mengizinkan yang umur 3145 bekerja. Ini 3145 yang masih penyumbang paling tinggi. Ini paradoks itu. Banyak statement publik yang sifatnya paradoks, bertentangan dengan data dan realita gitu. Itu sih kalau dari Indonesia mungkin. Oke, kalau dari Swedia sendiri mungkin saya bisa menimpali Mas. Maaf Mas. Oh ya. Jadi untuk waktu per narasumber saya ubah jadi dari 3 menit jadi 5 menit ya, karena sepertinya kita ada waktu kalau misalkan mau menanggapi jadi 5 menit. Baik, maaf tadi saya potong Mas Afandi, silakan Mas, lanjutkan Mas. Tadi pertanyaan apa ya? Saya juga lupa jadinya. Oh ya, jadi pertanyaannya tuh lebih ke bukan hanya validitas data, tetapi datanya itu sebetulnya akurat atau tidak begitu. Karena kan ada berbagai faktor. Data tidak akurat itu bukan hanya misalkan karena disembunyikan pemerintah, bisa saja misalkan testingnya memang tidak representatif, atau karena ada data point yang memang tidak dihitung. Kayak di Swedia, tuduhan dari media internasional ada yang mengatakan kematian di beberapa rumah jompo itu tidak terhitung dengan baik begitu katanya. Oke, jadi kalau misalnya dari masalah data reliability atau misalnya apakah dia bisa kredibel atau enggak datanya, kalau dari Swedia sendiri, disclaimer lagi, saya bukan pemerintah Swedia, saya hanya mahasiswa yang sedang belajar di Swedia, dan kebetulan karena jurusan saya infection biology dan beberapa dosen saya merupakan salah satu ibaratnya bekerja di hospital di Uppsala dan juga bagian dari
public health di sana. Jadi mungkin saya sedikit banyak juga paham mengenai bagaimana sih pemerintah Swedia ini ibaratnya melakukan pendekatan. Yang pertama masalah data. Mungkin kalau misalnya data yang tidak representatif dari Swedia adalah data kasus. Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk PCR sendiri berbeda dengan negara-negara lain yang menetapkan bahwa tracing-nya itu mulai dari bahkan orang-orang yang tidak bergejala atau asimptomatik. Di Swedia sendiri PCR hanya dilakukan untuk pasien-pasien yang bergejala sedang sampai berat. Mengapa hal ini dilakukan? Karena pemerintah Swedia selagi pemerintah Swedia ingin meningkatkan kapasitas untuk memproduksi sendiri regen-regen PCR dan meningkatkan kapasitas laboratoriumnya. Nah, dia ini jadi ibaratnya bagaimana agar sumber daya yang pas lagi awal-awal ini kan masih terbatas nih, karena bagaimanapun COVID-19 ini ada penyakit baru. Primernya mesti disintesis, mesti dibikin. Lalu regen-regennya juga mesti dibikin. Nah, dengan kondisi yang terbatas, jadi pemerintah Swedia ini awalnya karena karena orangnya banyak, sedangkan kita sumber daya testingnya terbatas, maka kita hanya akan menseleksi untuk dites orang-orang yang tes corona adalah orang-orang yang sakit sedang sampai berat. Namun orang-orang yang sakit ringan itu bukan berarti Anda bukan corona. Anda tetap disuspek corona dan Anda harus melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan di sini perizinannya sangat amat mudah. Jadi kalau kerja juga pun nggak perlu ibaratnya pakai surat sakit atau pakai apa. Tinggal telepon bos aja, bos saya sakit pilek, udah langsung aja di rumah. Dan tetap di sini saya bilang makanya kalau pemerintah Swedia itu tuh enforcing-nya lebih kepada yang pertama voluntary. Jadi ibaratnya masyarakat sadar akan tanggung jawabnya dia. Kalau dia sakit, kalau dia tetap bekerja, dia akan menularkan pada yang lain. Makanya dia di Swedia ini, kalau saya sakit, saya tetap standby di rumah, dan pemerintahnya juga pun aware. Kalau misalnya dia tetap standby di rumah, berarti nggak ada pemasukan dong. Makanya sistem social security Swedia itu, kalau saya bilang, benar-benar bagus. Jadi ibaratnya orang-orang yang sakit, nggak perlu ngirim surat sakit. Selanjutnya langsung ibaratnya payment untuk orang-orang yang nggak tadi saya baca di websitenya Swedia, payment untuk orang-orang yang bekerja di rumah atau yang sedang sakit itu mendapatkan persenan. Jadi ibaratnya nggak potong gaji langsung. Nah, itulah yang membuat kenapa orang-orang di Swedia ini lebih aman gitu, lebih tentram. Jadi ibaratnya trustnya masyarakat Swedia terhadap pemerintah itu sangat amat tinggi. Karena itu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya, masing-masing bertanggung jawab atas apa yang mereka ambil. Dan untuk masalah data di Panti Jompo sendiri, itu mungkin media internasional belum menggali lebih dalam, karena dari websitenya Public Health Agency-nya sendiri, itu ada alurnya. Kalau misalnya ibaratnya masyarakat umum, kita ada namanya VAR sentral atau puskesmas atau klinik. Itu ibaratnya ke tingkat primer yang pertama. Nah, sedangkan untuk Panti Jompo atau elderly care, itu mereka punya dokter sendiri. Jadi mereka alurnya untuk dibawa ke rumah sakit itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ibaratnya karena satu keluarga itu nyampur antara yang muda sama yang tua, ya akhirnya dibawa masing-masing ke puskesmas. Tapi kalau di Swedia, orang-orang yang memang sudah pensiun, memang ibaratnya sudah tidak bekerja, mereka akan secara voluntary, mereka akan tinggal di Panti Jompo. Dan mereka akan di sana memang sudah disediakan oleh pemerintahnya dokternya, perawatnya, dan lain-lainnya. Nah, itulah ibaratnya data-datanya malah lebih gampang di sana, karena lansia-lansia pada terkumpul semua di Panti Jompo tersebut. Jadi, kalau menurut saya sih, saya pribadi, tidaklah benar kalau misalnya Panti Jompo datanya tidak representatif ketika diberikan. Malahan kalau menurut saya, malahan cukup representatif. Apalagi dengan sistem registry Swedia yang otomatisasi, itu mungkin tidak bisa dimanipulasi, dan memang nggak mungkin juga dimanipulasi, karena orang Swedia sifatnya terbuka. Contohnya saya bilang tadi, ketika kematian lansia itu melonjak tajam, ya pemerintah Swedia admit, oke, kita gagal. Tapi ketika kita gagal, namun ini belum berakhir, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Mungkin itu sih dari saya. Baik, 10 detik lagi, Mas. Beres. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Afandi. Mungkin Mas Ismail Amin ingin membuat tanggapan juga mengenai di situasi di Iran, mengenai seberapa representatif atau valid angka, bukan hanya kasus corona, tetapi juga angka kematian. Karena di beberapa media asing kan ada yang menggunakan bukti foto satelit mengatakan sebetulnya angka kematian di Iran itu jauh lebih tinggi dari apa yang diakui oleh pemerintah Iran katanya. Gimana Mas tanggapan Mas? Waktunya mungkin saya kasih
sama 5 menit juga ya Mas. Waktu Mas dimulai terima dari kasih sekarang. Mas Pasha. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama ada kasus di bulan Januari lalu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu meningkat, dan ini sangat berpengaruh terhadap informasi-informasi yang kemudian kita dapatkan di Indonesia. Misalnya kan di dua negara yang kita dapatkan informasi suasana penyebaran coronanya itu sangat mengerikan, itu di Tiongkok dan di Iran. Ada video-video yang beredar bahwa masyarakat warga-warga Iran itu berjatuhan di jalanan karena corona ini, tiba-tiba pingsan dan seterusnya. Sementara di negara-negara lain video-video serupa tidak kita temukan. Hanya video yang beredar di Indonesia itu video-video yang dari Iran, warga Iran dan warga di Wuhan. Ada yang tiba-tiba menggelepar di jalan. Nah, ini bisa kita, dan tentu saja tekanan-tekanan internasional juga di Iran, dengan walaupun seharusnya di masa pandemi ini dengan adanya kasus corona ini harusnya negara-negara sedunia ini bisa bekerja sama untuk saling membangun hubungan yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan kasus corona ini. Namun kita bisa melihat bagaimana Iran ditekan, dianggap bahwa data-data yang mereka sebarkan itu tidak akurat dan seterusnya. Bahkan kan kalau dipikir kenapa sampai harus dikepoin pakai satelit dan semacamnya untuk melihat perkembangan yang terjadi di Iran. Jadi yang satelit itu yang pemakaman massal, penguburan massal itu di Iran memang pemakaman terpusat. Jadi memang dari awal tidak diperbolehkan masyarakat itu punya makam-makam keluarga. Tidak ada misalnya kita di Indonesia kan ada pemakaman keluarga, di belakang rumah pun kita bisa makamkan anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Di Iran tidak seperti itu. Mereka memiliki pemakaman terpusat, tidak ada pemakaman besar, dan di situ masyarakat Iran yang meninggal dimakamkan di situ. Jadi otomatis ketika memang kemarin ada kasus corona yang bisa dikatakan jumlah warga yang meninggal karena corona ini meningkat, dari satelit bisa dilihat bahwa ada pergerakan-pergerakan yang oleh media internasional menyebut itu pergerakan yang tidak wajar. Ada upaya untuk pemerintah menguburkan massal warganya, padahal tidak sama sekali, karena memang pemakaman terpusat itu ada dan masyarakat itu dimakamkan di tempat-tempat masyarakat yang meninggal itu dimakamkan di tempat-tempat itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah pemakaman penguburan massal. Yang berikutnya, Iran dianggap memanipulasi data. Ini pemerintah Iran, jadi sekali lagi ya seperti tadi dari Swedia, kita bukan mau membela Iran, ini kita juga bukan perpanjangan tangan dari Iran untuk kita bela dan seterusnya, namun kita bisa melihat fakta-fakta dan kita rasakan seperti itu yang kita rasakan di Iran, termasuk dengan informasi-informasi kita dapatkan dari media-media yang dari Iran sendiri. Jadi dikatakan bahwa terjadi manipulasi data, jumlah korban dikurangi dan sebenarnya jumlah korban sangat banyak. Jadi kalau sebenarnya perlu diketahui bahwa kasus corona pertama ditemukan di Iran itu 2 hari sebelum penyelenggaraan pemilu raya di Iran. Ini kalau sekiranya, jadi pemerintah Iran mengatakan kalau sekiranya kami tidak mau jujur terhadap kasus ini, kami pasti akan menunda penyebaran informasi itu, publikasi bahwa terjadi kasus corona di Iran setelah pemilu raya, supaya pemilu raya berjalan aman, berhasil dan sukses. Namun itu sudah diumumkan oleh pemerintah 2 hari sebelum pemilu karena memang tidak ditemukan. Dan pemerintah Iran juga melalui aplikasi penyebaran melalui lewat di HP kita masing-masing terus update datanya. Jadi ketika misalnya dikatakan bahwa terjadi manipulasi data, korban sebenarnya tidak seperti ini, pemerintah Iran juga mengatakan kalau seperti itu pejabat kita yang terkena corona, ya semestinya kami juga tidak perlu publikasi sehingga menjadi konsumsi media internasional. Bahkan ada wakil menteri kesehatan, beberapa pejabat Iran, anggota DPR dan seterusnya yang akhirnya bahkan meninggal dunia akibat dari corona ini, dan itu dipublikasi Iran secara intens dan terus-menerus kepada warga. Masing-masing kota misalnya diberikan
diberikan label, diberikan warna di peta-peta yang dikirimkan selalu melalui aplikasi mereka, bahwa di daerah ini sudah darurat, ada warna merah, warna hijau, warna kuning, dan seterusnya. Dan ini diinformasikan secara terus-menerus, dan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran juga di setiap jam 2 siang itu selalu mengupdate datanya. Dan ini menjadi konsumsi terima kasih media banyak Mas. Maaf, waktunya sudah habis ya, Mas. ya. Ya, terima kasih, itu baik, saja yang terima kami kasih. sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Iran menurut kami tidak benar kalau dikatakan bahwa terjadi manipulasi data, karena mereka benar-benar secara terbuka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Iran. Baik, terima kasih. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari segala pemaparan dari narasumber, masalah representasi data itu secara umum yang menjadi masalah di banyak negara, karena jumlah rasio antara tes dengan jumlah penduduk itu memang masih sangat jauh sekali, walaupun beberapa negara jauh lebih bagus daripada negara lainnya. Seperti contoh di Korea Selatan atau di Singapura itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia misalkan. Juga kalau kita belajar dari kasus di Swedia, sepertinya sangat penting bagi pemerintah itu untuk membuka transparan ya, karena saya lihat berita-berita terdengar yang ada tuduhan menutupi seperti di Cina atau di Iran, itu di negara-negara di mana mungkin medianya tidak seterbuka di negara-negara lain, entah karena alasan budaya atau alasan politik. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan dari penonton. Ada satu pertanyaan dari Adelina Vira. Selamat siang, izin bertanya. Apakah tidak ada rasa khawatir dari masyarakat ketika pemerintah tidak melakukan lockdown? Oke, untuk pertanyaan ini saya rasa ini untuk Swedia, untuk Swedia, dan kayaknya Swedia aja sih. Oke deh. Mas Charles, silakan Mas. Apakah ada ketakutan atau mungkin concerns di rakyat Swedia, Mas, waktu pemerintah Swedia tidak melakukan lockdown, sementara tetangganya lockdown semua, Mas? Iya. Oke, ya saya ngerti sih. Jadi berarti mungkin responnya bisa dibagi antara rakyat Swedia atau rakyat Indonesia yang tinggal di Swedia, karena itu merepresentasikan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dari rakyat Swedia sendiri, saya lihat memang mereka, yang saya salut ya dari Swedia ya, kerjasama antara pemerintah dan rakyat ini sangat amat erat banget itu ibaratnya. Jadi ibaratnya, karena memang tadi nggak sempat saya paparkan karena tadi waktunya terbatas. Memang kalau Swedia sistemnya unik. Kalau misalnya kayak di Indonesia mungkin kan Kementerian Kesehatan sebagai representasi dari pemerintah. Ya mungkin bakal ada akan ada yang namanya politik, misalnya kayak intervensi dari presiden atau intervensi dari misalnya intervensi dari kementerian lain. Namun kalau misalnya Swedia sendiri itu kebijakannya itu bukan dari Kemenkesnya Swedia, namun dari namanya Public Health Agency. Public Health Agency ini adalah sifatnya independen, bahkan presiden juga pun ibaratnya kayak yang nggak bisa intervensi Public Health Agency, karena ini sifatnya ini Public Health Agency ini isinya adalah orang-orang yang memang top di bidang epidemiologi, penyakit infeksi, dan memang yang ahli kesehatan. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang dirumuskan oleh Public Health Agency, lalu diserahkanlah secara transparan kepada pemerintah Swedia. Nah, nanti pemerintah Swedia apakah ia mau menjalankan atau nggak mau menjalankan, itu baru nanti depend on pemerintah Swedia. Namun sejauh ini antara pemerintah dan Public Health Agency itu selalu sejalan. Dan karena transparansi inilah masyarakat Swedia sendiri kayak percaya, yang mereka yang profesor-profesor aja ibaratnya menyarankan nggak usah pakai masker, ibaratnya cukup dengan social distancing gitu ibaratnya. Karena memang ibaratnya mungkin teman-teman sendiri mungkin familiar kayak dengan beberapa meme atau beberapa jokes yang bilang bahwa secara natural sendiri Swedia itu ibaratnya orangnya nggak sociable. Jadi ibaratnya bahkan ngantri aja itu jaraknya 5 meter gitu kalau misalnya nunggu bus gitu kan. Mungkin banyak meme atau banyak jokes-jokes. Nah, itu ibaratnya kayak kita pribadi dari rakyat Swedia sendiri saya lihat sih memang nggak ada kekhawatirannya. Namun memang saran-saran dari Public Health Agency seperti misalnya Public Health Agency waktu itu pas lagi hari Selasa bilang, oke, udah naik kasusnya, universitas tutup, long distance learning. Udah semua universitas baik swasta maupun negeri udah langsung tutup semua. Jebret gitu ibaratnya. Oke, kalau bisa jangan naik orang-orang tua
tutup panti jompo, nggak boleh ada yang visit, udah tutup. Tapi kalau misalnya oke, Anda masih bisa jalan-jalan keluar untuk menikmati sinar matahari, karena di sini kan winternya panjang ya, dan summernya sebentar. Karena memang itu akan mempengaruhi mental kita juga, mental dari rakyat Swedia dan kitanya juga. Jadi banyak kalau misalnya kita dipaksa untuk di kamar, terus ada represi dari polisi atau semacamnya untuk lockdown, itu bahkan akan mengganggu produktivitas kita juga sebagai manusia, karena ini bukan cuma sebatas corona. Dan memang data yang tadi saya paparkan tadi, ternyata memang di umur-umur produktif kita nggak masalah loh kena corona. Kalau di Swedia ya, saya juga nggak tahu apakah mungkin yang berbeda juga. Kenapa di Indonesia malahan yang muncul adalah orang-orang produktif yang sakit dan banyak yang meninggal, bahkan anak-anak juga banyak yang meninggal. Tapi kalau di Swedia sendiri itu untuk sampai usia produktif itu relatif aman. Karena memang dari ahlinya sendiri, ahli penyakit infeksi di sini juga menyatakan bahwa corona itu sebenarnya adalah penyakit self-limiting. Yang perlu kita proteksi adalah lansia-lansia yang memang mereka secara umum mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Gitu. Nah, baik, di sini terima kasih Mas Charles. Tapi kalau rakyatnya Maaf, sih, rakyat Indonesia, kalau rakyat Indonesia sih awalnya kita takut sih, tapi lama-lama kalau misalnya rakyat Swedianya tenang, kenapa kita harus takut gitu sih kalau dari kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Charles. Ini mungkin saya kasih kesempatan juga ke Mas Sultan kali ya untuk mengetahui situasi di Indonesia. Karena kita kan yang di luar negeri itu istilahnya cuma mendengar dari medsos. Kita nggak tahu apakah seberantem itu, apakah kayak buzzer sebenarnya kalau di kalangan di Indonesia ya. Mungkin Mas Sultan, saya kasih kesempatan untuk menanggapi pertanyaan juga. Tapi sebelumnya mau nanggepin nggak Mas? Mengenai bagaimana perasaan masyarakat waktu Indonesia. Mau nyoba Mas? Mau Mas? Iya. Begitu aja. Oke, baik. Mungkin karena kan PSBB 3 menit pun, ya Mas? Ya, PSBB pun tidak diterapkan di semua daerah ya, hanya yang mengusulkan, kemudian disetujui oleh Kemenkes dan juga oleh gugus tugas yang kemudian diizinkan untuk menerapkan PSBB. Hanya di beberapa provinsi dan juga beberapa kabupaten dan kota. Contohnya kalau di Pulau Jawa yang saya tahu itu di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Timur itu di beberapa kota, di Surabaya Raya dan juga di Malang Raya. Itu jadi di Jawa pun masih sangat terbatas di tempat-tempat itu, mungkin di Sulawesi Selatan kalau di luar Jawa satu. Ada beberapa provinsi lain juga sebenarnya. Dan pun realita yang saya temui sendiri adalah terjadi perdebatan sebenarnya di masyarakat ya, kayak pemerintah ini nutup-nutup orang nggak boleh kerja, tapi kok nggak dijamin nih nggak ada supply minimal bahan makan, bahan pokok gitu yang masyarakat perdebatkan. Contohnya kemarin saya sepedaan gitu kan, mampir untuk beli bubur ayam. Itu orang yang beli bubur tuh pada berdebat, ini PSBB udah selesai belum sih? Kita juga pengen kerja, kita juga butuh untuk ngasih makan anak, biaya sekolah dan lain sebagainya. Kalau kondisinya kayak gini terus, ya mungkin kita nggak meninggal karena corona, bisa aja kita meninggal karena kita nggak dapat uang gitu, nggak bisa makan. Nah, karena ini kan karena harusnya diimbangi ya, ketika ada kebijakan yang sifatnya restriksi, pembatasan aktivitas ekonomi terutama, itu dibarengi dengan social net, dengan jaring pengaman sosial ya, baik berupa BLT ataupun baik berupa paket sembako. Tapi kan sebenarnya karena memang sudah berjalan BLT maupun paket sembako, tapi ada banyak masyarakat yang rentan, yang belum masuk kategori miskin ya, karena kan BLT dan juga paket sembako disasarkan kepada yang miskin. Yang masyarakat rentan itu yang belum tercover oleh bantuan itu, sehingga ini yang menjadi polemik. Dan pun sebenarnya realita di masyarakat di Indonesia ada yang miris tentang bantuan. Kadang kan kebijakan pemerintah, kebijakan di daerah-daerah pusat sampai daerah itu nggak boleh ada yang menerima bantuan ganda. Ya kalau dapat BLT ya udah dapat BLT aja, nggak dapat yang lain. Kalau dapat sembako ya dapat sembako aja, nggak dapat yang lain. Tapi kadang ada yang bermasalah kayak nggak punya KK, nggak punya KTP, itu yang nggak dapat. Padahal kondisinya sangat butuh bantuan dan itu nggak dapat karena kendala administrasi. Karena kan harus patuh kan dari atas sampai bawah karena karena ada pertanggungjawabannya. Jadi banyak warga yang nggak, justru yang rumahnya lebih layak, kemudian punya pekerjaan lebih layak yang dapat bantuan itu. Nah itu yang apa ya? Bukan masalah PSBB atau tidaknya, tapi justru keamanan mereka, bukan keamanan ya, kesejahteraan mereka yang mereka perjuangkan gitu. PSBB nggak PSBB, kadang ada yang ini ya, kondisinya di Jogja, karena kan saya kuliah di Jogja kemudian pulang ke Sidoarjo. Di Jogja tanpa PSBB pun masyarakatnya bisa diatur gitu, teratur kehidupannya, karena secara kecil-kecil di RT-RT, di gang-gang itu mereka membentuk
gerakan kolektif, bikin dapur umum, terus membantu satu sama lain. Nah, kalau di Sidoarjo itu sangat berbeda budayanya. Jadi budaya kolektif itu belum tumbuh, sehingga masyarakat mau nggak mau ya harus kerja, keluar, beraktivitas gitu. Karena tidak terbentuk kolektivitas kecil-kecil di RT, di RW untuk bikin dapur umum, untuk bikin suplai bahan pokok secara kolektif. Itu sih Terima realita. kasih, Jadi Mas Sultan, maaf waktunya. Oke. Ya. Baik, kita sudah bergabung bersama kita Profesor Wiku Bakti Bawono selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional. Terima kasih banyak sebelumnya Profesor Wiku sudah mau bergabung dengan kami. Profesor Wiku, kalau Profesor mau memberikan paparan, kita masih ada waktu 10 menit Profesor Wiku untuk paparan dari Profesor Wiku. Mau bagaimana jadinya Profesor Wiku, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat semuanya yang berada di seluruh dunia. Saya nggak tahu selamat apa lagi. Yang jelas saya nggak punya waktu banyak juga. Tadi nggak bisa bergabung karena tadi baru meeting dengan Menteri Kesehatan dan sebentar lagi saya juga harus ada acara lagi. Oke, jadi saya sambil di jalan. Kalau bisa saya sampaikan. Kalau enggak, saya akan verbal. Sebentar, saya mau share PPT. Dewi bisa bantu saya share. Kemudian ini yang saya mau sampaikan, gimana caranya? Ferlito mungkin bisa dibantu. Ya. Ini nggak bisa share, saya nggak tahu di sananya. Application window. Nah, sebentar ya. Ini dia bisa. Oke, sudah bisa dilihat semuanya? Belum, Pak. Belum bisa dilihat. Oke, sudah Pak. Sudah bisa dilihat. Oke. Iya, sudah bisa dilihat, Pak. Ini udah bisa lihat ya. Oke. Saya cepat saja ya. Kita intinya Indonesia perlu seperti yang diinginkan oleh Presiden, arahnya adalah masyarakat produktif dan aman COVID. Simpelnya tidak terpapar oleh COVID, tidak terkapar oleh PHK. Itu hal yang penting dilakukan. Semua sudah tahu, ini disease of tomorrow, penyakit besok yang nggak pernah kita tahu apa yang terjadi besok, karena ada lebih dari 30 emerging infectious disease, di mana selama 16 tahun dari 2004 sesuai dengan Nature tahun 2004, ada 4 yang baru dan menimbulkan korban yang cukup banyak. Dan ini yang maksudnya puluhan juta orang di dunia. Dan COVID adalah salah satunya. Dari kedaruratan kesehatan masyarakat inilah yang harus diubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat dengan cara protokol kesehatan khusus untuk COVID begini. Nanti kalau ada penyakit yang lain lagi. Jadi kita harus pastikan bahwa semua masyarakat melakukan protokol kesehatan dengan bagus, baik di individu maupun disiplinnya kolektif. Dan itu dilakukan seluruh Indonesia. Konsepnya mirip herd immunity, jangan dikaitkan sama herd immunity ya. Bahwa kalau perubahan perilakunya 70% masyarakat Indonesia bisa seperti itu, maka otomatis virusnya juga kesulitan untuk bisa menularkannya. Disinilah letaknya konsep public health diterapkan. Oke. Dalam konteks ini, Indonesia juga harus mampu, saya bicaranya Indonesia ya, tapi ini konteksnya sebenarnya juga global. Bahwa kalau kita mandiri, maka kita bisa dalam konteks produksi dalam negeri, yang kaitan sama COVID, kita bisa mengubah kedaruratan itu menjadi ketahanan kesehatan masyarakat yang bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi 2016 yang tidak pernah terlaksana. Dan ini terlaksana hanya dalam beberapa minggu pada saat awal dari gugus tugas. Saya kumpulkan dari WHO, dari Dirjen KFT Perindustrian, dari Asosiasi Tekstil dan seterusnya, sampai dengan pakarnya semuanya. Hanya dalam waktu 2 jam rapat, ternyata kita bisa identifikasi bahwa ada bahan baku lokal yang bisa dijadikan bahan baku untuk bahan baku untuk APD. Sebentar ya. Sebentar saya harus persiapkan diri. Oke.
sehingga kita bentuk namanya INA United, karena Indonesia bersatu, INA United, kita bisa produksi dalam negeri dalam jumlah besar yang terstandar, hanya dalam 2 jam, 2 minggu akhirnya tes di Balai Besar Tekstil di Bandung, lolos AAT-CC 42, dan dalam waktu 1 bulan setelah itu dengan bantuan Menlu dan lain dites di Portland di New York, akhirnya lolos ISO 16604 dengan tingkat perlindungan yang tertinggi untuk premium delivery. Di saat yang sama juga kita melakukan berbagai pelatihan-pelatihan untuk mempercepat ini adalah laporan yang juga kita sampaikan pada Presiden bahwa dalam waktu 3 bulan banyak hal yang terjadi, dan semua ini adalah konteksnya adalah kolaborasi multisektor, revolusi mental kalau dalam konteks koordinasi lintas sektor yang juga tidak biasa. Ini targetnya sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi percepatan itu adalah percepatan perubahan perilaku kolektif itu, dan mindsetnya adalah mindset public health, bukan mindset cari kasus. Data kasusnya makin lama makin naik, yang ditunggu-tunggu proyeksi kasus semuanya pakai rumus macam-macam dan seterusnya. Jadi konsep itu yang harus diubah supaya memang betul-betul kalau kita mau melawan virus ini, saya selalu bilang kenali musuhmu, kenali dirimu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Oke. Dan disiplin itu penting seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Oke. Yang disebut dengan new normal itu sebenarnya bahasa Indonesianya mungkin lebihnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru dan untuk menuju masyarakat produktif aman COVID. Dan untuk itu supaya tidak terpapar oleh COVID-19, maka perlu perubahan perilaku. Perubahan perilaku dan strategi, dan untuk lebih bersih, lebih sehat, lebih taat untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan tidak terkapar oleh PHK. Ini konteksnya adalah suatu daerah, jadi kita harus memastikan bahwa kondisi daerah itu beda-beda kan. Di Indonesia 514 kabupaten kota masing-masing mempunyai risiko sendiri-sendiri. Dan untuk itu reaktivasi sektor ekonomi, sosial ekonomi juga harus bertahap juga. Nah, bagaimana kita melihat itu? Kita mitigasinya menggunakan zonasi risiko daerah gitu. Dan apa yang kita pakai? Yang kita pakai adalah indikator kesehatan masyarakat, pertama dari rekomendasinya WHO, epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dan ini ada 15 indikator di mana itu kita gunakan semuanya berbasis data dari masing-masing daerah yang terkumpul menjadi satu, yang nanti akan saya jelaskan di mana itu diletakkannya. Kemudian kita bobot, kita scoring, sehingga risiko tinggi, sedang, rendah, dan zona tidak terdampak. Dan untuk itu dikaitkan juga dengan indikator prioritas ekonomi, aspek tenaga kerjaan, proporsi PDRB sektoral, indeks keterkaitan sektor, dan kalau kita lihat peta risikonya, jadi kita lihat risiko penularan rendah tinggi dan dampak ekonomi tinggi, otomatis harusnya proses bertahap yang dilakukan pemulihan aktivitas sosial ekonomi pasti yang dari kanan atas. Kalau kita mau ambil risiko sedikit, mungkin agak di tengah, begitu ya. Itulah yang harus dilakukan. Kemudian risiko pendidikan, selalu orang bertanya tentang risiko pendidikan. Ini adalah hal yang harus kita lakukan yang terakhir, karena dampak ekonomi rendah, risiko penularannya tinggi. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka harusnya kita mampu untuk menuju masyarakat yang aman COVID. Kemudian berikutnya lagi adalah risiko kesehatan kelihatan dari zona-zona itu sendiri. Dan tingkat transmisinya dengan bentuk implementasi aktivitasnya. Ini sebentar ya, saya lagi perjalanan. Aku sendirian. Implementasi aktivitasnya mulai dari intensive testing, termasuk pengaturan tentang perjalanan. Nanti bahannya saya bagi, jadi ini saya lanjut saja ya.
Jadi kalau matriks status daerah dan kategori dampak ekonomi, kita lihat dari status daerah mulai yang merah, tentunya kalau dampak ekonomi rendah ya ditutup sementara. Tapi kalau dampak ekonomi tinggi bisa dibuka untuk sektor yang esensial, tapi tetap protokol kesehatan harus ketat. Orangnya juga begitu mengikuti sesuai dengan risikonya. Sedangkan kalau status daerahnya hijau, tentunya dampak ekonominya tinggi kesehatan masyarakat. Oke, dan kekuatan bangsa itu adalah harus kompak, ada solidaritas, kesadaran kolektif masyarakatnya untuk kita lakukan dengan baik. Jadi ini secara umum yang ingin saya sampaikan, semua itu basisnya data. Untuk yang pengen tahu lebih jauh, silakan kunjungi www.covid19.go.id. Di situ ada kesebaran, bisa masuk, bisa lihat seluruh datanya. Saya nggak tahu saudara-saudara sekalian sudah pernah masuk ke situ apa enggak, dan Anda bisa milih mau lihat per daerah mana dengan kondisi yang seperti apa, jenis kelamin, faktor komorbid, dan lain-lain semuanya ada di situ. Jadi dengan demikian ini cara kita mengendalikan daerah tidak disamakan. Banyak orang yang berbicara tentang peak-nya kapan dan seterusnya. Itu tidak serta-merta seperti itu dilakukan secara nasional setiap daerah. Jadi proses untuk pembukaan suatu atau pemulihan kegiatan sosial ekonomi itu didasarkan dari pertama harus ada stepnya adalah prakondisi. Ini slide-nya nggak ada di sini, tapi saya sampaikan prosesnya ya. Ada 5 langkah. Satu adalah prakondisi, yang kedua adalah timing, yang ketiga adalah prioritas, yang keempat adalah hubungan pusat dan daerah, yang kelima adalah monitoring evaluasi. Oke, saya jelaskan satu-satu. Prakondisi. Prakondisi artinya adalah menyiapkan masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada di setiap daerah oleh pimpinannya masing-masing yang dikendalikan oleh gugus tugas pusat, di mana juga ada gugus tugas daerah. Mereka harus mensosialisasikan tentang pencegahan dan seterusnya, sehingga mereka tahu dan menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kalau kita mau melakukan pemulihan ekonomi, itu harus pastikan semuanya siap dan dikomunikasikan dengan publik. Dan kemudian timing, kapan dilakukan? Tentunya sesuai dengan data-data epidemiologi yang ada, gambaran kasusnya di mana sesuai dengan standar yang tadi saya sampaikan, sehingga dengan mapping seperti itu kita tahu kapan itu bisa dibuka. Kemudian berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritas dalam konteks nasional tentunya prioritas yang kaitannya sama daerah mana dan sektor mana. Yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi matriks itu kan ada di semua daerah yang berbeda-beda. Dari situlah kita mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh memberikan risiko pada masyarakat dalam konteksnya. Pokoknya 2 hal yang selalu kita lihat. Tidak boleh terpapar oleh COVID dan tidak boleh terpapar karena PHK. 2 hal yang harus dijalankan secara paralel. Itu penting sekali. Kemudian dan kita harus menjaga kemampuan Indonesia untuk mampu recover dari kondisi ini, karena seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Kita harus memperhatikan survival dari masyarakat Indonesia secara kolektif, maka menggunakan itu tadi menjadi alat navigasi. Kemudian hubungan pusat daerah, jadi nggak bisa serta-merta pusat mengatakan Anda tutup, Anda buka, gitu. Tetapi sesuai dengan data dan kemampuan pusat dan daerah, kemudian mereka berkonsultasi pada pusat, dan kita juga bisa mengarahkan kepada daerah, kondisi Anda seperti ini, sehingga pada saat mereka diberi kewenangan untuk relaksasi, maka mereka harus punya plan yang jelas. Mereka melakukan simulasi. Dari simulasi itulah makanya akhirnya semuanya bisa terkendali. Apabila setelah melakukan relaksasi dan ternyata kasusnya meningkat, di situ harus ada pendampingan. Dan ternyata kalau tidak bisa terkendali lagi, dilakukan pengetatan. Kalau dia bisa akhirnya terkendali, lanjut terus. Jadi mekanisme seperti itu, sehingga terutama kita mulai dari daerah-daerah yang tidak terdampak atau hijau. Itulah gunanya. Dan yang terakhir kita melakukan monitoring evaluasi itu tadi dalam konteks pengendalian. Jadi 5 tahap itu yang saling berinteraksi. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, atau kalau enggak ya sudah cukup sekian. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor atas pemaparannya. Oke, bagi narasumber kita yang lain, apakah ada yang ingin memberi pertanyaan kepada Pak Profesor? Oh ya, sebelumnya mohon maaf Pak, ini mungkin kita limit ke 2 pertanyaan aja kali ya? Atau Bapak masih ada waktu tidak?
Saya sampai jam sebenarnya berapa? nggak ada waktu, tapi kalau mau tanya 2 boleh silakan, cepat saya bisa langsung respon. Oke, berarti maksimal 2 pertanyaan. Silahkan dari narasumber kita yang lain. Mas Sultan, Mas Oke. Charles mungkin ingin Boleh bertanya. Oke, Mas Sultan dulu, setelah itu Mas sore, Charles. Prof. Perkenalkan, saya Sultan dari UGM. Ini Prof terkait dengan contingency plan atau rencana emergensi untuk transisi ke depan. Kan ada 2 epicentrum bisa dibilang di Indonesia, ada di kota Surabaya dan juga di DKI Jakarta. Yang kebetulan 2 kota itu menjadi pusat ekonomi Indonesia, terutama di bagian timur dan juga di bagian barat gitu. Nah ini bagaimana untuk rencana kontingensi apa yang secara detail yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi 2 epicentrum yang punya kondisi mengkhawatirkan ini, Prof, ke depannya? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sama saja berlaku untuk semua daerah. Kebetulan contohnya ini kasus di daerah yang di Jawa Timur yang lagi meningkat, termasuk khususnya di Surabaya. Jadi pertama adalah pastikan fasilitas rumah sakitnya memadai. Dan sekarang terjadi adalah rumah sakit rujukannya yang terbatas. Fasilitas isolasi, ruang isolasinya terbatas karena rumah sakit rujukan yang ditentukan adalah terbatas. Jadi apa yang dilakukan rumah sakit darurat, satu. Yang kedua, rumah sakit yang lain dimampukan untuk ada ruang isolasinya dan di-deploy tenaga kesehatan dari seputar Jawa Timur. Gitu. Jadi dengan cara begitu penanganan kasusnya menjadi lebih baik. Yang dilakukan lain adalah preventif promotif, perubahan perilaku. Itu yang harus digenjot. Jadi jangan kembali lagi mindset, itu penting. Kalau mindsetnya selalu sakit, maka yang dikejar adalah rumah sakit, tempat tidur, ventilator, ujungnya nanti ke peti mati. Dan itu terjadi di Jakarta. Pada saat peak-nya dulu, atau bukan peak lah, peak itu sebenarnya jangan sampai salah yang lihat peak. Peak-nya kapan sudah lewat, peak-nya bisa kembali lagi kalau perilaku masyarakatnya tidak terkendali. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa mengendalikan daerah itu, sehingga perubahan perilakunya harus didorong. Dengan perubahan perilaku itu, akibatnya kasusnya bisa terkendali. Dan itu harus kalau perlu, itu tadi ya, prinsip yang tadi saya bilang, mulai dari prakondisi sampai dengan monef, kalau perlu kita ambil alih dari pusat. Karena kita selalu membantu, testingnya juga diperbanyak, kita memberikan mobile PSL2 lab, yang kemampuannya 1000 tes per hari, satu mobil. Kita ada 4 mobil yang dikirim ke sana. Jadi proses itu dilakukan, termasuk untuk daerah-daerah yang lain, dan kita sudah antisipasi. Kita melihat dari tren data itu, kita tahu mana-mana yang kondisinya baik, mana-mana yang mengkhawatirkan. Gitu. Oke, itu sudah saya jawab ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Mas Charles, pertanyaan terakhir untuk Profesor Wiku. Oh iya. Ya, selamat sore, Prof. Saya Charles dari PPI Swedia. Sedang studi mengenai biologi infeksi. Kebetulan, Prof, saya ingin bertanya mengenai karena Indonesia ini kasusnya cukup unik, di mana anak-anak ternyata banyak sekali yang menjadi PDP yang saya baca, saya tonton dari website IDAI, dan juga banyak juga yang meninggal ketika positif, Prof. Nah, kira-kira, Prof, bagaimana ya, Prof, ya, maksudnya apa kira-kira faktor yang menyebabkan mengapa Indonesia ini menjadi pencilan anak-anak banyak yang kena dan banyak yang meninggal dengan corona ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Ibaratnya contohnya kayak Swedia saja, walaupun sekolah tetap dibuka, namun kasus anak-anak dan kematian anak-anak rendah di Swedia, hanya 1 kasus anak-anak yang meninggal, walaupun ada 5.000 yang meninggal secara total. Lalu Prof, kira-kira bagaimana ya, Prof, dari gugus tugas untuk menjaga agar generasi bangsa kita ke depannya, anak-anak ini, agar tetap selamat dan sehat dari corona ini? Begitu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, balik lagi, selalu menggunakan data, evidence based. Jadi data itu adanya di mana? Data yang ada, yang tadi saya bilang, www.covid19.go.id, itu yang kita sebut sebagai data integrator, namanya BLC, Bersatu Lawan COVID. Jadi kalau kita bicara big data, data integrator, dan seterusnya, data analytics, deep learning, dan seterusnya, itulah pertama kali di Indonesia karena ada COVID. Hanya dalam waktu 1 bulan sudah kita buat dengan orang-orang yang terbaik yang ada di Indonesia, semuanya orang Indonesia.
data integrator. Jadi dari berbagai sumber data yang ada di Kementerian Kesehatan, di pemerintah daerah disatukan jadi satu, sehingga kita bisa dapat real time. Tentunya pasti ada challenge untuk bisa membuat kualitas datanya itu valid begitu ya. Tetapi sekarang dengan sudah sekitar 3 bulan datanya sudah bagus, dan silakan dicek di situ ya. Dan di situ bisa dilihat sebenarnya faktor risikonya itu apa saja. Per kelompok umur juga ada di situ. Jadi kalau mau mengatakan anak jumlah kasusnya tinggi sekali, bagaimana itu nanti, silakan aja dilihat di situ. Mortality-nya juga bisa dilihat di situ. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan seluruh Indonesia yang paling bahaya adalah anak karena kasusnya besar. Sudah lihat data apa belum? Gitu. Jadi kita kan harusnya di masyarakat yang scholar harusnya kan nggak begitu. Dan kita sediakan datanya itu. Jadi dari situ nanti kita berbicara. Korban di anak pasti ada, seluruh masyarakat pasti terekspos kok. Itulah. Jadi itu, dan memang kepedulian dari Ikatan Indonesia cukup besar, dari pemerhati anak-anak juga banyak, KPAI, dari orang tua murid dan seterusnya. Nah, jadi suasana positif itu harus dibangun. Dan jangan serta-merta, ini karena saya ada di gugus tugas ya, jadi orang merasakan, wah pemerintah sebentar lagi buka sekolah nih, kan anak-anak kan nggak siap gitu. Padahal sebenarnya, kalau tadi saya sudah sampaikan tentang, matriksnya tadi, sekolah itu dampak ekonomi paling rendah, risikonya paling tinggi, gitu kan. Ya pastilah nanti, nggak ada yang mau buka sekarang juga, gitu kan, kita tahu juga. Nah, perlu persiapan, maka dari itu nanti rencananya sekolah yang dibuka ya memang yang tidak terdampak dulu, yang hijau dulu, karena kita harus melindungi mereka, pasti kita tahu itu. Dan sekolah itu kan mulai dari yang paling kecil sampai dengan universitas kan, perlakuannya juga beda. Pemerintah membuat planning yang hati-hati di dalam situ, dan pembukaannya pun nanti juga terkait dengan pemerintah daerah. Setiap daerah kan beda-beda kesiapannya. Tapi bahwa pendidikan dengan sistem daring kan tetap berjalan gitu. Tahun ajaran ya tetap sama, cuman yang tatap muka itu nanti masih nanti gitu. Karena belum siap, semua harus siap dulu. Kesiapannya itu per daerah. Oke, begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor. Mungkin ingin memberi penutup satu kalimat, 1, 2, 3 kalimat penutup mungkin? Ya. Pak Profesor. Ya. Jadi berilah sesuatu vibe yang positif kepada masyarakat, dan peran dari scholar itu penting, harus based on scientific evidence, dan gunakanlah pendekatan public health, dan mari kita pastikan semuanya menggunakan pendekatan public health itu adalah perubahan perilaku. Dorong perubahan perilaku sebesar-besarnya sehingga masyarakat jadi aman dari COVID dan bisa beraktivitas sosial ekonomi dan tidak terkapar oleh PHK. Demikian, terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan waktu yang saya tidak bisa pamit tadi. Terima kasih. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Profesor. Oke. Jadi karena kita cuma ada sisa waktu sekitar 2-3 menit, mungkin kita langsung loncat ke kata penutup dari semua narasumber aja. Mungkin kita mulai dari Mas Niko, Mas. Ini karena kita cuma ada 3 menit, mungkin maksimal 3 kalimat, Mas. Oke, siap. Saya coba optimalkan ya. Kata penutup, COVID mengajarkan kita banyak hal. Jadi teman-teman, ayo kita lawan bareng COVID-19 ini, dan kita song-song bersama apapun keputusannya nanti terkait new normal ini nanti. Diharapkan ada perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan pola pikir di antara masyarakat ini, di antara kita semua dalam menyongsong kehidupan baru kita usai COVID-19 ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mencukupi ya, Mas Pasya ya. Udah 3 kalimat belum itu? Saya nggak ngitung sih tadi. Oke. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, siap. Selanjutnya Mas Ismail. Sama, batasannya 3 kalimat juga, Mas. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya perlu ada perubahan mindset. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa tim medis itu berada di garda terdepan, harusnya yang berada di garda terdepan adalah masyarakat yang berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terinfeksi. Jadi garda di belakang sebenarnya tim medis. Kalau kita menempatkan tim medis berada di depan, tim medis bisa kepayahan nantinya. Dan ketika kepayahan, otomatis
apa yang kita khawatirkan bisa terjadi. Mungkin itu saja. Jadi masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin berjuang untuk tidak terinfeksi dan tidak terpapar dari penyakit ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ismail. Selanjutnya Mas Afandi, sama 3 kalimat juga Mas. Mas, nggak terdengar Mas. Mas, masih di mute Mas. Mas Afandi, itu masih di mute. Nah, oke. Oke. Jadi kalau dari saya sih lebih ke sama dengan narasumber sebelumnya, mungkin dengan new normal, atau saya lebih setuju adaptasi kebiasaan baru ya. Semoga kita masyarakat dan khususnya mahasiswa dapat memberikan, kata Prof Wiku tadi kan, vibes lebih positif, dan kita juga kita sebagai kaum terpelajar lah ibaratnya lebih banyak melakukan cek dan dicek data, dan juga bagaimana kita mengedukasi dengan bahasa yang lebih membumi kepada masyarakat lain biar pandemi ini tetap bisa terkontrol dan semoga cepat berakhir. Itu ya sih kalimat penutup dari saya. Oke, baik, terima kasih. Terakhir dari Mas Sultan Mas, sama 3 kalimat juga Mas. Silakan Mas. Oke, mungkin pesan buat sesama teman-teman mahasiswa juga ya, apapun satu hal sih, berbuat kolektif untuk kebaikan banyak orang. Entah itu lewat penggalangan dana untuk bagi-bagi sembako, untuk penyaluran APD, untuk penyaluran nutrisi medis, yaitu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memberikan ya setidaknya perubahan lah, bahwa kita nggak boleh menyerah meski dalam kondisi sesulit sekarang. Baik, terima kasih Mas Sultan. Jadi kalau bisa saya simpulkan segaris besarnya kurang lebih adalah memang tantangan menyelesaikan masalah pandemi coronavirus ini lumayan berat, dan masalahnya sendiri banyak, entah itu masalah yang disebabkan oleh penyakitnya sendiri, kesiapan dari pemerintah di masing-masing negara, ataupun kadang-kadang mungkin kepentingan tertentu di masing-masing negara yang menyebabkan kita tidak bisa bertindak dengan secara idealnya. Tapi seperti yang diberitahu oleh Pak Wiku tadi, itu mungkin bukan alasan untuk kita merasa terlalu negatif. Walaupun kondisinya seperti ini, mau nggak mau kita harus positif. Karena ya nggak ada opsi menyerah gitu melawan penyakit. Kalau kita menyerah, ini nyawa manusia tanggungannya. Mungkin itu pesan terakhir dan kesimpulan terakhir dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari webinar kali ini. Saya yakin sumber juga tahu kekurangan ini di mana saja. Dan juga saya mohon maaf juga atas kekurangan saya pribadi. Semoga kita bisa bertemu kembali di tanah air. Semoga penerbangan internasional normal kembali sehingga kita semua bisa ketemu lagi di tanah air. Wah, terima kasih banyak kepada semua narasumber telah bersedia hadir untuk webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.